Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 2541. Kamu bertaruh dengan nyawa semua orang di keluarga Tang. Terlebih lagi, ini adalah situasi yang pasti akan kalah. Sebagai seorang pendaki dari alam bawah, modal apa yang dia miliki untuk berani bertarung dengan seluruh keluarga kerajaan? Mungkin dia sudah menyelinap pergi untuk selamanya sekarang. Tang Jinhua berteriak dengan marah. Ini adalah pertaruhan tanpa peluang menang. Dia tahu Ye Yuan kuat, tapi Ye Yuan terlalu lemah di depan keluarga kerajaan. Kita harus tahu, hanya pusat kekuatan surga luhur milik keluarga kerajaan saja ada banyak. Surga luhur kecil tengah memasuki istana pada malam hari dan bahkan ingin bertemu pangeran kedua, bukankah ini sebuah lelucon? Ini mungkin hanya alasan Ye Yuan. Tang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Ye Yuan bukan orang seperti itu. Ketika dia keluar dari hutan cahaya tinta, Yang Suezhen hanya mengajaknya jalan-jalan dan dia membantu Yang Suezhen melewati semua rintangan. Tang Jinhua berkata sambil tersenyum dingin, itu karena kekuatannya cukup. Tapi, katakan padaku, apa yang harus dia hadapi dengan keluarga kerajaan? Tang Yu terdiam. Ayah dan anak dua orang ini berdebat tanpa henti. Tidak ada yang mampu meyakinkan satu sama lain. Siapa ini? Tiba-tiba, Tang Yu bergidik dan bangkit berdiri. Baru pada saat inilah dia tiba-tiba menyadari bahwa ada orang tambahan di ruangan itu. Memfokuskan matanya dan melihat, siapa lagi kalau bukan Ye Yuan? Kakak, kapan kamu datang? Tang Yu berkata dengan heran. Sudah lama datang, Ye Yuan perlahan keluar dari bayang-bayang dan berkata dengan ringan. Sementara seluruh tubuh Tang Jinhua gemetar, berpikir apakah kata-katanya sebelumnya didengar oleh Ye Yuan. Bagaimana orang ini bisa memasuki ruangan tanpa suara? Kalau bukan karena Ye Yuan yang berinisiatif mengungkapkan sosoknya, mereka berdua tidak akan bisa menemukannya sama sekali. Ekspresi Tang Yu sangat jelek dan dia berkata, kakak, ayah mengkhawatirkan keselamatan keluarga Tang dan sedikit kasar dengan kata-katanya. Saya minta maaf atas namanya. Sebenarnya, Tang Yu tidak memahami Ye Yuan. Dia hanya tahu bahwa Ye Yuan bertindak tanpa ampun. Bagaimanapun, pelajaran yang didapat dari keluarga Gui ada di sana. Oleh karena itu, dia lebih takut terhadap Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak perlu meminta maaf, aku tidak akan melakukan apapun pada keluarga Tang. Baiklah, ini sudah larut, istirahatlah lebih awal. Selesai berbicara, sosok Ye Yuan langsung menghilang ke dalam malam. Ayah dan anak dua orang itu saling bertukar pandang dengan wajah ngeri. Apakah dia sudah pergi? Tang Jinhua berkata dengan nafas yang tidak teratur. Tang Yu tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya pergi. Ekspresi Tang Jinhua jelek ketika dia berkata, lalu, apakah dia berhasil atau tidak? Tang Yu tersenyum pahit lagi dan berkata, aku rasa dia datang menemui kita untuk membicarakan masalah ini. Tapi mendengar kata-kata tadi, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Hal ini dianggap sebagai peringatan bagi kita. Bagaimana dia bisa masuk sekarang? Aku sebenarnya tidak mendeteksinya sama sekali. Jika kamu bisa mendeteksinya, bagaimana dia bisa berani menerobos masuk ke istana kerajaan sendirian? Kamu juga tahu bahwa Tuan Pangeran kedua adalah orang seperti itu. Oleh karena itu, aku merasa dia pasti gagal. Dia bisa bersembunyi dari kita, tapi bisakah dia juga bersembunyi dari pusat kekuatan stratum surgawi luhur besar? Apalagi ada begitu banyak ahli di istana. Ekspresi Tang Yu sedikit berkedip. Sejujurnya, dia sendiri tidak memiliki kepercayaan diri. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, lupakan saja, percuma juga berpikir terlalu banyak. Tunggu sampai besok. Keesokan harinya, sebelum matahari pagi terbit, sebuah kereta kerajaan sudah berhenti di pintu masuk Tang Manor. Setelah menerima laporan tersebut, Tang Jinhua dan Tang Yu sama-sama terkejut dan buru-buru keluar untuk menyambut. Tang Jinhua dan Tang Yu memberi hormat kepada pangeran kedua, Yang Mulia, dan Tuan Yun. Keduanya langsung membungkuk sambil berkata. Ekspresi pangeran kedua agak lelah. Jelas sekali, kerangka berpikirnya tidak terlalu baik. Tapi, melihat kedua orang itu membungkuk, perutnya penuh amarah yang tidak bisa dilampiaskan dan hanya bisa berkata, bangun, masuk dan bicara. Tuan Yun ingin bertemu Ye Yuan. Tang Yu buru-buru berkata, ya, aku akan pergi dan mengundang kakak segera.
Selesai berkata, Tang Jinhua memimpin keduanya ke ruang tamu, sementara Tang Yu langsung pergi ke tempat pengasingan tertutup Ye Yuan. Saat pangeran kedua duduk, dia langsung membuka mulutnya dan berkata, tadi malam, Ye Yuan dan aku telah bertemu. Meskipun dia sudah menebak-nebak di dalam hatinya, ketika Tang Jinhua mendengar kalimat ini, dia masih terkejut hingga tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Ini, bagaimana ini mungkin? Mungkinkah, Tuan Yun tidak ada di istana tadi malam? Tang Jinhua berkata dengan kaget. Pangeran kedua mencibir dan berkata, apakah kamu berpura-pura bodoh di sini meskipun kamu mengerti? Heh, keluarga Tangmu benar-benar menemukan pendukung besar. Tang Jinhua ketakutan hingga dia langsung berlutut dan berkata, Pangeran kedua, tolong jelaskan. Yang rendahan ini, benar-benar tidak tahu. Pangeran kedua merasa sedikit terkejut ketika melihat penampilan Tang Jinhua. Sepertinya dia benar-benar tidak tahu. Lupakan, bangun, obat surgawi pil generasi Jasper, aku sudah memerintahkan orang untuk mengirimkannya. Datang hari ini terutama karena Tuan Yun ingin bertemu dengan Ye Yuan ini. Kata pangeran kedua. Saat dia sedang berbicara, Tang Yu masuk, ekspresinya tidak terlalu bagus. Sejujurnya, dia benar-benar tidak ingin terlalu menyinggung pangeran kedua. Tapi sekarang, itu bukan urusannya lagi. Yang mulia, kata kakak, sudahkah, suruh Tuan Yun menemuinya sendiri. Tang Yu berkata dengan canggung. Membuat pusat kekuatan stratum surgawi luhur besar pergi dan melihat stratum surgawi luhur kecil, sungguh angkuh. Tapi dia tidak punya pilihan. Kata-kata Ye Yuan, dia tidak berani untuk tidak mendengarkan. Tapi dia tahu di dalam hatinya bahwa sejak pangeran kedua datang, itu menunjukkan bahwa Ye Yuan benar-benar berhasil tatsi malam. Hanya saja, dia masih merasa terlalu tidak percaya memikirkannya. Saat pangeran kedua mendengarnya, dia hampir menginjak kakinya. Sebaliknya, Lu Yunlah yang sangat tenang. Sambil menahan pangeran kedua, dia berkata dengan dingin, pimpin jalan. Tang Yu menghela nafas lega dan membawa Lu Yun ke tempat pengasingan tertutup Ye Yuan. Kakak laki-laki, masuk. Tang Yu mendorong pintu dan masuk, Lu Yun mengikuti ke dalam. Penerangan di dalam rumah remang-remang, tidak terang. Kakak laki-laki, setelah Tang Yu masuk, dia menemukan bahwa Ye Yuan tidak ada sama sekali. Alis Lu Yun sedikit berkerut. Saat berkeliling ruangan, dia tidak menemukan jejak Ye Yuan. Tapi suara tadi jelas terdengar dari dalam rumah. Seni penyembunyian yang bagus sekali, sepertinya Yu Tang benar-benar tidak berbohong. Kamu berkeliaran di depan lelaki tua ini dan lelaki tua ini bahkan tidak mengetahuinya. Lu Yun berkata ke udara. Tapi saat ini, di kursi tidak jauh dari Lu Yun, sosok Ye Yuan muncul. Ketika Tang Yu melihat pemandangan ini, matanya membelalak. Baru setelah itu dia benar-benar yakin bahwa Lu Yun benar-benar hadir di tempat itu. Tapi bahkan dia tidak menemukan Ye Yuan. Terlebih lagi, saat mendengar kata-kata Lu Yun tadi, Ye Yuan malah berjalan di depannya. Tapi Lu Yun masih tidak bereaksi sama sekali. Teknik penyembunyian tingkat ini sungguh luar biasa. Jika Ye Yuan benar-benar ingin membunuh pangeran kedua, tidak peduli berapa banyak ahli yang dia lindungi, itu juga sia-sia. Melihat Ye Yuan menampakkan sosoknya, pupil mata Lu Yun mengerut dan dia berkata dengan terkejut, aturan tata ruang yang luar biasa. Wah, penerapan aturan tata ruangmu sudah transenden. Tidak heran kamu bersikap angkuh. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, bukannya aku bersikap angkuh. Aku hanya ingin memberitahumu, aku melindungi keluarga Tang. Jika pangeran kedua mempunyai pikiran licik, dia mungkin akan pergi suatu hari nanti. Tentu saja, jika kamu tidak berakal sehat, mungkin suatu hari nanti, kamu juga akan pergi. Ketika Tang Yu mendengar ini, rambutnya berdiri tegak. Dia sangat takut Lu Yun akan memukul mereka berdua sampai mati karena amarahnya. Namun, Lu Yun tidak melakukannya. Dia tidak marah seperti yang dibayangkan Tang Yu, tapi malah sangat tenang. Jangan khawatir, dengan adanya lelaki tua ini, tidak ada yang bisa menyentuh keluarga Tang. Tiba-tiba, Lu Yun mengatakan hal seperti itu. Tang Yu membuka mulutnya lebar-lebar dengan ekspresi tidak percaya. Ini adalah Tuan Yun. Bahkan Yang Mulia juga harus menunjukkan rasa hormat padanya saat melihatnya. Di negeri timur ini, jika dia menginjakkan kakinya, seluruh negeri akan gemetar. Sekarang, dia benar-benar berkompromi dengan Ye Yuan. Lebih jauh lagi, arti dari kata-kata ini adalah bahwa dia sebenarnya akan melindungi keluarga Tang. Tang Yu agak ragu apakah telinganya salah dengar atau tidak.
Ye Yuan hanya tersenyum dan berkata, apa yang ingin kamu dapatkan? Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak butuh apapun. Hanya satu hal, pangeran kedua akan menjaga hubungan kerja sama dengan keluarga Tang di masa depan. Ye Yuan mengangguk dan berkata, bisa diatur. Mendengar persetujuan Ye Yuan, ekspresi Lu Yun sedikit mereda dan dia berkata sambil tersenyum tipis, teman muda Ye, jika kamu punya waktu luang di masa depan, kamu bisa pergi ke keluarga kerajaan untuk mencari lelaki tua ini. Orang tua ini pernah bepergian keliling berbagai negara dan masih tahu sedikit tentang adat istiadat dan praktik lokal domain surgawi sejati yang. Alis Ye Yuan terangkat dan dia berkata sambil tersenyum, tetua Lu, yakinlah, aku akan pergi ketika aku punya waktu. Lu Yun mengangguk sedikit dan pergi dengan senyuman tipis. Mulut Tang Yu belum pernah tertutup sampai sekarang. Dia tercengang takjub dengan isi percakapan dua orang ini. Ketiga orang yang hadir semuanya adalah orang-orang yang sangat pintar. Lu Yun dan Ye Yuan sepertinya hanya bertukar beberapa kata, tapi sudah saling bertukar pedang beberapa kali. Pertama, Lu Yun menyatakan posisinya bahwa tidak ada yang bisa menyentuh keluarga Tang. Arti dari kata-kata ini adalah dia, Lu Yun, akan menjadi pelindung keluarga Tang di masa depan. Bukan pangeran kedua, itu Lu Yun. Konsep ini sangat berbeda. Status pangeran kedua memang tinggi, tetapi di hadapan Lu Yun, yang mulia surgawi, itu bukan apa-apa. Dengan dia sebagai penjamin, bahkan jika yang mulia ingin menyentuh keluarga Tang, dia juga harus berpikir 3 kali sebelum bertindak. Ini adalah alat tawar-menawar yang besar. Namun, Ye Yuan bertanya pada Lu Yun apa yang diinginkannya. Lu Yun tidak menginginkan apapun, hanya agar keluarga Tang bekerja sama dengan pangeran kedua. Itu adalah kerja sama, bukan pengikut, apalagi pesuruh. Kalimat ini setara dengan menaikkan status keluarga Tang ke posisi yang setara dengan pangeran kedua. Tang Yu tidak bodoh. Dia secara alami memahami bahwa keluarga Tang tidak memiliki kualifikasi ini. Lalu siapa? Ye Yuan. Sebenarnya Lu Yun ingin menculik Ye Yuan ke dalam kereta pangeran kedua untuk membantu pangeran kedua merebut tahta. Tapi Lu Yun mengerti bahwa dengan harga diri Ye Yuan, sangat mustahil untuk menyetujuinya. Namun, tidak masalah jika dia tidak setuju. Selama keluarga Tang terikat pada kereta ini, apakah dia masih takut Ye Yuan tidak mengambil tindakan pada saat kritis? Tentu saja, Ye Yuan juga bukan orang bodoh, mustahil untuk tidak mengetahui niat Lu Yun. Namun, Ye Yuan tetap setuju. Hanya dengan cara inilah Lu Yun menenangkan pikirannya. Pada akhirnya, dia bahkan mengundang Ye Yuan ke istana kerajaan, yang sama saja dengan diskusi antar teman. Dari awal sampai akhir, Lu Yun menempel pada Ye Yuan. Atau haruskah dia berkata, dia menurunkan status sosialnya, ingin mencari penolong yang baik untuk pangeran kedua. Kakak, Tang Yu sudah tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya tahu bahwa dia membuat taruhan yang tepat. Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku membedakan dengan jelas antara keluhan dan rasa terima kasih. Inilah yang layak diterima oleh keluarga Tangmu. Tang Yu berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk dan berkata kepada Ye Yuan dengan kepalan tangan, kakak, kamu akan selalu menjadi kakakku, Tang Yu, di masa depan. Memanggil kakak di masa lalu dipaksa oleh Ye Yuan. Nantinya, itu untuk menjilat Ye Yuan. Tapi sekarang, kakak ini datang dari lubuk hatinya. Mulai sekarang, keluarga Tang tidak hanya tidak mengalami kemunduran, namun kemungkinan besar mereka akan menjadi salah satu klan besar teratas di kota kekaisaran. Tuan Yun, kenapa? Dalam perjalanan pulang, pangeran kedua tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Lu Yun berkata dengan dingin, tahukah kamu mengapa pusat kekuatan asli surga lengkap giok cerah agung menolak para pendaki dari alam bawah? Pangeran kedua terkejut dan berkata dengan nada meremehkan, kenapa lagi? Semut alam bawah juga berani bersaing memperebutkan kejayaan dengan bulan yang cerah. Mereka bahkan tidak memiliki afinitas, menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang ditinggalkan oleh surga. Bukankah kita bisa menghinakan mereka? Tapi Lu Yun tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang kamu katakan adalah persepsi kebanyakan orang. Tapi menurutku tidak. Orang tua ini merasa bahwa pusat kekuatan pribumi iri pada para pendaki dari alam bawah, itu saja. Pangeran kedua tertegun lagi dan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, Tuan Yun, kamu tidak mungkin melakukan kesalahan kan? Kita cemburu pada mereka. Sama seperti Ye Yuan, dia berkultivasi dengan susah payah selama 18 tahun dan hanya mempelajari ekstraksi satu jenis obat surgawi dengan kecerdasannya.
Apa yang membuat kita iri? Lu Yun mengangguk dan berkata, kamu benar. Mereka memang tidak memiliki kelebihan yang kita berikan secara alami. Tapi justru karena inilah keuntungan terbesar mereka. Kamu hanya tahu bahwa 5 wilayah cahaya surgawi bertahan di antara celah-celah wilayah surgawi lainnya. Lalu, pernahkah kamu memikirkan sebelumnya atas dasar apa 5 wilayah surgawi cahaya yang sangat kecil dapat bertahan di antara banyak wilayah surgawi asli? Pangeran kedua tertegun berulang kali. Dia benar-benar tidak pernah memikirkan masalah ini dari sudut pandang ini sebelumnya. Lu Yun meliriknya dan berkata, karena mereka sangat kuat. Pangeran kedua tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, kuat. Tuan Yun, aku akui bahwa Ye Yuan adalah pengecualian. Tapi pendaki dari alam bawah lainnya mirip dengan semut. Tuan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu salah. Para pendaki dari alam bawah yang menurutmu lemah hanya karena mereka baru saja naik dan belum beradaptasi dengan dunia tertinggi seperti surga lengkap giok cerah agung. Dan periode ini juga merupakan periode paling rentan bagi para pendaki dari alam bawah. Namun, begitu mereka melewati masa tersulit ini, kekuatan mereka akan menjadi sangat menakutkan. Mampu mencapai lapisan surgawi di alam-alam bawah, manakah di antara orang-orang ini yang tidak memiliki tulang dan zombie yang tak terhitung jumlahnya di bawah kaki mereka? Temperamen, bakat, semuanya satu di antara sejuta. Selama mereka diberi kesempatan, mereka akan bisa terbang ke langit dengan satu lompatan. Saat itu, ketika lelaki tua ini melakukan perjalanan ke berbagai negara bagian, aku melihat seorang kultivator pendaki dari alam bawah keliling menantang 5 pusat kekuatan peringkat yang sama dengan ranah surga luhur kecil, dan membunuh 3 dari pihak lainnya, dan melukai 2 orang di dunia. Akhir, orang tua ini bahkan pernah melihatnya sebelum seorang pendaki dari alam bawah dari surga luhur kecil maju melawan pusat kekuatan asli surga luhur kecil yang sudah selesai, dan dia mengalahkannya. Ini hanyalah salah satu yang pernah aku lihat. Contoh yang pernah aku dengar bahkan lebih banyak lagi. Oleh karena itu, kamu harus memahami betapa menakutkannya kekuatan para pendaki dari alam bawah yang mampu mencapai 5 wilayah surgawi cahaya hidup-hidupkan. Sudut mulut pangeran kedua bergerak sedikit, matanya menunjukkan keterkejutan. Jelas sekali, ini adalah hal-hal yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Negara di timur hanya puas menjalankan kedaulatan atas sebagian wilayahnya, itu saja. Hal-hal yang dapat dia hubungi terlalu sedikit. Maksud Tuan Yun adalah Ye Yuan sudah melewati masa tersulit. Itu benar, kekuatannya memang sangat kuat, dia bahkan bisa mengalahkan surga luhur kecil. Pangeran kedua mengingat adegan Ye Yuan mengalahkan 2 orang Zhao Yu dan berkata dengan ekspresi serius. Namun, Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu salah lagi. Bukan karena Ye Yuan telah melewati masa tersulitnya, tapi dia juga merupakan eksistensi yang sangat kuat di antara para pendaki dari alam bawah. Memahami aturan tata ruang tidaklah menakutkan. Yang menakutkan adalah dia menerapkan aturan tata ruang ke alam transenden. Dia adalah naga di antara manusia. Negara kecil di arah timur tidak bisa menjebaknya. Dengan bantuannya, peluangmu untuk mengalahkan kakak laki-lakimu itu akan meningkat pesat. Seluruh tubuh pangeran kedua bergetar. Baru pada saat itulah dia mengetahui perhatian dan pemikiran Lu Yun yang teliti. Brengsek, 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 bagaimana perkembangannya sampai seperti ini? Di halaman kota kekaisaran, Gu Mao menjadi sangat marah. Perkembangan berbagai hal benar-benar melebihi ekspektasinya. Awalnya, dia menyimpan ide untuk menonton pertunjukan, ingin melihat bagaimana Ye Yuan dan keluarga Tang dihancurkan. Keesokan harinya, dia pergi ke keluarga Tang untuk menonton pertunjukan yang bagus. Dia menemukan bahwa keluarga Tang tidak hanya sepenuhnya utuh, tetapi Tang Jinhua dan Tang Yu juga berada dalam kondisi yang belum pernah dilihat sebelumnya, dipenuhi dengan antusiasme yang tak terbatas, membuatnya dicaci maki dengan baik. Pada akhirnya, mereka bahkan mengusirnya keluar dari aula hati putih. Gu Mao tercengang saat itu. Tanpa dia, keluarga Tang sama saja kehilangan separuh negaranya. Saat itu, dia mengeluarkan banyak kata-kata kasar, sehingga keluarga Tang tidak akan bisa bertahan hidup di kota kekaisaran. Tapi siapa sangka di hari yang sama, bintang jalur alkimia terkenal lainnya di kota kekaisaran, Jiang Yu, duduk di garnisun di keluarga Tang. Jiang Yu hanya lebih kuat dan tidak lebih lemah dari dia, Gu Mao, di dunia alkimia kota kekaisaran. Selain itu, Jiang Yu juga memiliki identitas khusus. Dia adalah alkemis surgawi pribadi pangeran kedua. Bobot ini benar-benar berbeda. Tindakan ini juga merupakan sinyal lain yang dilepaskan pangeran kedua ke dunia luar.
Keluarga Tang adalah sekutunya, pangeran kedua. Tidak ada yang diizinkan menyentuhnya. Prestise keluarga Tang tidak ada bandingannya selama beberapa waktu. Dan Jiang Yu yang mempertahankan benteng juga membiarkan keluarga Tang melepaskan pengaruh Gu Mao sepenuhnya. Apakah dia pergi atau tetap tinggal tidak berdampak sama sekali pada keluarga Tang. Setelah jangka waktu tertentu, keluarga Tang tidak hanya tidak menurun, tetapi juga secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda melampaui keluarga lainnya. Gu Mao mengalami depresi. Rekan Gu Mao benar-benar meninggalkannya hari ini, dan dia membelot ke pelukan keluarga Tang. Saat itulah Gu Mao menjadi sangat marah. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Wajahnya memerah. Tubuh Gu Mao mulai bergetar hebat. Racun apinya meletus. Dia buru-buru mengumpulkan giok hati es, mencoba menekan racun api. Namun kali ini, letusan racun apinya sangat dahsyat, mirip dengan binatang buas yang keluar dari sangkar. Dia sebenarnya tidak mampu menekannya lagi. Tiba-tiba dia teringat kata-kata Ye Yuan. Semakin keras kamu menekan, semakin dahsyat letusannya di masa depan. Meridian di dalam tubuhnya menderita akibat racun api yang merusak, sampai-sampai dia berharap dia mati. Cepat bantu aku ke keluarga Tang. Pergi ke keluarga Tang, teriak Gu Mao. Anak buahnya membawanya ke keluarga Tang, tapi Ye Yuan menghindari melihatnya. Dia baru saja menjatuhkan hukuman padanya. Orang boleh bangga, tapi tidak boleh sombong, apalagi arogansi yang tidak kompeten. Beberapa peluang, sekali terlewatkan, hilang. Tidak akan ada waktu berikutnya. Di tengah keputusasaan, racun api Gu Mao meletus. Tidak hanya dia tidak lagi bisa terus menjadi alkemis surgawi, tetapi ranah kultivasinya bahkan turun drastis. Racun api itu jauh lebih ganas daripada yang dia perkirakan. Seorang alkemis surgawi dari generasinya jatuh di sini. Kenyataannya, Ye Yuan tidak perlu menjadi alkemis surgawi untuk menyelamatkannya sama sekali. Dengan esensi ilahi Ye Yuan yang halus hingga membuat bulu kuduk orang berdiri, menyisir meridiannya satu kali akan mampu menghilangkan racun api sepenuhnya. Sayang sekali Gu Mao bersikap angkuh berkali-kali, dan akhirnya menanggung akibatnya. Adapun Ye Yuan, dia mengasingkan diri lagi setelah badai. Terlalu banyak yang harus dia lakukan tetapi waktunya terlalu sedikit. Dia mati-matian mengasah instingnya. Dia ingin membiarkan instingnya menggantikan afinitas. Tapi sekarang, dengan bantuan Jiang Yu, Ye Yuan memiliki pemahaman langsung tentang khasiat obat dari semua jenis obat dasar surgawi. Berlatih dengan suatu tujuan, kecepatan peningkatannya menjadi lebih cepat. Dan setelah Jiang Yu datang ke keluarga Tang, dia tidak tahan untuk pergi lagi. Dia dan Ye Yuan dengan cepat menjadi teman yang membicarakan segalanya. Ye Yuan haus akan pengetahuan dan memiliki keinginan besar untuk memahami khasiat obat dari obat-obatan surgawi. Oleh karena itu, dia sering meminta nasihat Jiang Yu. Sebelum datang, Lu Yun menginstruksikan dia untuk membangun hubungan baik dengan Ye Yuan. Apapun pertanyaan Ye Yuan, dia tentu saja mengatakan semua yang dia tahu. Namun, seiring berjalannya waktu, Jiang Yu berubah dari sikap awal membimbing dengannya menjadi mengagumi Ye Yuan. Dari permintaan saran Ye Yuan yang paling sepihak, berubah menjadi diskusi yang intens. Jiang Yu menyadari bahwa Ye Yuan memiliki pandangan yang tajam dan naluri alkimia yang hampir aneh. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang obat-obatan surgawi, dengan mengandalkan kemampuan alkimia yang terukir di tulangnya, dia sering kali bisa menghilangkan awan Jiang Yu dan membiarkannya tiba-tiba melihat cahaya hanya dengan beberapa kata. Dengan cara ini, Jiang Yu secara alami berperilaku seolah-olah dia mendapatkan harta yang tak ternilai harganya. Selama Ye Yuan bebas, dia segera menyeret Ye Yuan untuk mendiskusikan alkimia. Ye Yuan masih belum tahu banyak tentang sistem pemurnian pil surgawi dan tentu saja tidak akan menolaknya. Bolak-balik seperti ini, meskipun Ye Yuan belum mulai memurnikan pil surgawi, dia sudah memiliki keyakinan di hatinya sehubungan dengan penyempurnaan pil surgawi. Kedua belah pihak mengambil apa yang mereka butuhkan. Sementara di sisi lain, murid-murid sekte surgawi giok sejati yang dipimpin oleh Cheng Chongshan, memberikan tekanan besar pada keluarga kerajaan. Kaisar negara bagian timur juga kelelahan karena terlalu banyak bekerja karena masalah ini. Hutan cahaya tinta terlalu besar, tidak ada cara untuk menyelidiki masalah ini sama sekali. Dia sudah menggunakan seluruh kekuatan keluarga kerajaan. Namun dalam sekejap, 3 tahun berlalu, dan masih belum ada petunjuk. Tak berdaya, Kaisar Timur bahkan memberikan putri mereka kepada Cheng Chongshan untuk dijadikan selir,
dan juga memberikan banyak harta berharga kepada dua lainnya. Baru pada saat itulah ketiga orang itu tenang. Sebenarnya, bagaimana mungkin Cheng Chongshan tidak tahu bahwa kematian Juntian mungkin tidak ada hubungannya dengan keluarga kerajaan. Namun mereka akhirnya berhasil keluar. Jadi mereka juga tidak rela kembali begitu saja. Kematian seorang dekan sekte luar tidak dianggap sebagai masalah besar bagi sekte surgawi giok sejati. Sekte surgawi giok sejati bersikeras menemukan si pembunuh lebih karena alasan muka. Namun hal ini mirip dengan menemukan jarum di tumpukan jerami, tidak mudah untuk diselidiki. Oleh karena itu, mereka bertiga hanya tinggal di negeri timur dan menyalahgunakan kekuasaan secara kejam, menjadi penguasa. Sebaliknya, pangeran tertualah yang mengetahui niat ketiga orang itu dan terus-menerus mencoba yang terbaik untuk menjilat mereka. Gagasan untuk mengirim sang putri menjadi selir telah muncul olehnya. Karena dia tahu perkataan ketiga orang ini akan mempunyai pengaruh yang menentukan terhadap pengaruh ayahnya. 5 tahun lagi berlalu dalam sekejap. Dan tepat pada saat ini, sebuah peristiwa yang menimbulkan sensasi besar di seluruh negeri timur terjadi. Seorang alkemis surgawi 1 poin benar-benar telah lahir. Setelah 26 tahun, Ye Yuan akhirnya menyempurnakan pil surgawi pertamanya. Kualitas pil surgawi ini sangat buruk, lebih jauh lagi, itu adalah pil surgawi pendirian fondasi yang paling dasar. Meski begitu, ini memang pil surgawi. Hal ini segera menimbulkan sensasi besar di seluruh negeri timur. Seluruh kota kekaisaran sedang mendiskusikan masalah ini. Apakah kalian sudah mendengarnya? Pendaki dari alam bawah yang hanya memiliki 1 poin afinitas dari keluarga Tang itu benar-benar menyempurnakan pil surgawi. Ya Tuhan, ini peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dunia alkimia 33 surga bahkan mungkin berubah karena kejadian ini. Aku tidak dapat memahaminya. Afinitasnya hanya 1 poin. Bagaimana dia bisa memurnikan pil surgawi? Afinitas 1 poin, ini benar-benar merupakan afinitas yang terputus dari seorang alkemis surgawi. Tapi Ye Yuan akhirnya mencapainya setelah 26 tahun kerja keras. Hal ini bisa dinilai telah menimbulkan sensasi yang luar biasa. Ketika Jiang Yu menyaksikan pemandangannya, seluruh tubuhnya tertegun selama 15 menit sebelum sadar kembali. Bukan hanya dia, setelah seluruh keluarga Tang mendengar tentang masalah ini, reaksi semua orang persis sama. Memiliki harapan adalah satu hal, tetapi benar-benar menyempurnakannya adalah hal lain. Kita harus tahu, memurnikan pil surgawi 10.000 kali lebih sulit daripada mengekstraksi rumput tulang naga. Di Taman Kekaisaran, seorang lelaki tua dan seorang pemuda, 2 sosok, sedang berjalan-jalan. Pemuda berbaju brokat berkata, "Tuan Lin, saat ini di luar sedang ramai." Seorang pendaki dari alam bawah, lebih jauh lagi, itu adalah seorang pendaki dari alam bawah yang afinitasnya tidak mencapai 1 titik, sebenarnya memurnikan pil surgawi. Seluruh negara bagian timur dipenuhi dengan kegembiraan. Pendaki dari alam bawah ini bahkan telah membayangi prestise dirimu yang sudah lanjut usia. Orang tua itu acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum, anak kedua di keluargamu itu telah menghasilkan banyak uang baru-baru ini. Hahaha, seorang afinitas 1 poin, tidak peduli seberapa tinggi bakatnya, mustahil juga untuk menyempurnakan pil surgawi. Aku khawatir pil surgawi ini disempurnakan oleh Jiang Yukan. Pemuda berbaju brokat tersenyum dan berkata, anak kedua dari keluargaku paling suka membuat masalah. Tapi kali ini, hebohnya sangat besar. Saat ini, rumor menyebar keluar, mengatakan bahwa bakat jalur alkimia pendaki dari alam bawah itu luar biasa, potensinya tidak terbatas. Mereka bahkan bilang, orang tua itu mengomel sambil tersenyum, dasar brengsek, masih membiarkan orang tua ini digantung. Pemuda berbaju brokat tersenyum dengan susah payah dan berkata, aku khawatir jika aku mengatakannya, Tuan Lin tidak akan bahagia. Lelaki tua itu malah tertawa sendiri dan berkata, orang tua ini sudah berada pada usia lanjut, bukankah aku mempunyai sedikit kemurahan hati? Katakanlah. Pemuda berbaju brokat berkata, mereka mengatakan bahwa pendaki dari alam bawah itu pasti akan melampaui Master Lin di masa depan, dan menjadi orang nomor 1 di negeri timur. Mata lelaki tua itu berkedip-kedip, senyumannya menunjukkan ketidakwajaran. Namun, fluktuasi kecil ini terjadi dengan cepat dan tidak terwujud. Orang tua itu berkata dengan percaya diri, hahaha, terlalu banyak alkemis surgawi yang melampaui orang tua ini di dunia ini. Apa yang aneh dari satu lagi? Tapi, seorang pendaki dari alam bawah, hahaha, aku khawatir itu akan sedikit sulit.
Pemuda berbaju brokat berkata sambil tersenyum, tentu saja. Ini semua hanyalah rumor, tidak ada yang perlu dipercaya. Melihat ke arah timur, siapa yang bisa membandingkan metode alkimia Master Lin? Pemuda berbaju brokat ini tentu saja adalah pangeran tertua negeri timur. Dan lelaki tua itu tentu saja adalah orang jalur alkimia nomor 1 di negeri timur, Lin Lan. Pangeran sulung berhenti setelah membicarakan topik tersebut dan tidak membahasnya lebih dalam, segera mengubah topik pembicaraan. Dia adalah orang pintar yang tahu bahwa logika melampaui batas sama buruknya dengan gagal. Tuan Lin bukanlah orang yang bisa dia pengaruhi. Dia hanya perlu mengubur benih di hati Tuan Lin dan itu akan berhasil. Selain itu, dia tidak mengarang cerita liar, dunia luar saat ini memuji Ye Yuan setinggi langit. Mengatakan hal seperti itu bukanlah hal yang aneh. Lagi pula, seorang pendaki dari alam bawah yang hanya mempunyai satu titik afinitas yang mampu memurnikan pil surgawi sudah sangat menantang surga. Ye Yuan sendiri juga tidak menyangka bahwa memurnikan pil surgawi akan menimbulkan sensasi yang luar biasa. Pintu keluarga Tang hampir terinjak hingga rusak. Dia sangat meremehkan pengaruh kejadian ini. Afinitas 1 poin menyempurnakan produk pil surgawi yang lengkap, ini benar-benar merupakan ledakan terhadap insiden besar yang ekstrim. Bahkan orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan pil surgawi pun tahu bahwa ini adalah sesuatu yang mustahil. Namun, hal seperti itu terjadi. Hal ini tentu saja membangkitkan rasa ingin tahu yang besar dari semua orang. Oleh karena itu, orang-orang yang datang ke keluarga Tang untuk meminta bertemu dengan Ye Yuan setiap hari datang dan pergi tanpa henti. Popularitas keluarga Tang meroket dan bahkan bisnis mereka pun ikut booming selama beberapa waktu. Namun segera, sikap semua orang berubah. Tidak ada alasan selain karena Ye Yuan tidak bertemu dengan orang-orang yang mencari hal baru tanpa kecuali. Sehubungan dengan pil surgawi pertama ini, Ye Yuan sendiri sangat tidak puas. Karena kualitasnya terlalu buruk, tak tertahankan untuk disaksikan. Bagi orang lain, ini mungkin sesuatu yang layak untuk dipamerkan. Tapi bagi Ye Yuan, itu sama sekali tidak diperlukan. Namun, Ye Yuan memang juga merasakan sakitnya karena tidak memiliki ketertarikan. Meskipun dia telah melatih nalurinya ke alam yang sangat menakutkan, ketika harus benar-benar menyempurnakan pil surgawi, dia masih dipukuli habis-habisan oleh kompleksitas pil surgawi. Jika itu yang lain, mereka pasti sudah lama rusak. Bahkan pil surgawi pendirian fondasi tingkat terendah memerlukan kombinasi lebih dari 10 obat surgawi juga. Mengekstraksi obat surgawi bukanlah apa-apa bagi Ye Yuan saat ini. Tapi menggabungkan keduanya sama sekali tidak seperti itu. Kompleksitasnya, hanya orang yang benar-benar mempraktikkan alkimia yang mengetahuinya. Justru karena itulah status alkemis surgawi akan sangat dihormati. Justru karena itulah mustahil bagi para pendaki dari alam bawah untuk menjadi alkemis surgawi dalam keadaan di mana afinitasnya kurang. Tapi Ye Yuan tidak menyerah. Naluri saja tidak cukup, kemudian lanjutkan pelatihan. Akhirnya, 8 tahun kemudian, dia menyempurnakan pil surgawi. Meskipun itu adalah pil surgawi yang paling buruk. Tentu saja, dalam 8 tahun ini, Jiang Yu juga banyak membantunya. Kakak, tunjukkan saja wajahmu. Sekali saja, oke. Tang Yu menebalkan kulitnya dan memohon. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dengan keras kepala dan berkata, tidak akan, aku tidak mampu kehilangan muka ini. Tang Yu berkata dengan muram, tetapi di luar sana, berita ini sudah menyebar dengan gila-gilaan, semua mengatakan bahwa kamu pembohong, mengatakan bahwa keluarga Tang kami adalah pembohong. Faktanya, seseorang telah mengarahkan ujung tombaknya ke arah pangeran kedua. Mulut Ye Yuan melengkung dan dia berkata, apa hubungannya denganku? Tang Yu hampir menahan luka dalam dan dia berkata dengan muram, kakak, kamu benar-benar melakukan hal besar yang menghancurkan bumi. Bahkan jika kualitas pil surgawi pendirian fondasi tidak bagus, afinitasmu tetap ada di sana. Mampu membuatnya sudah merupakan masalah besar. Tapi kamu, sebenarnya tidak menunjukkan wajah. Ye Yuan berkata dengan dingin, bisakah benda itu disebut pil surgawi juga? Namanya disebut pil surgawi pendirian fondasi, tetapi jika seseorang memakannya, kemungkinan besar fondasinya akan segera hancur. Pergi, pergi, pergi. Jangan ganggu pengasingan tertutupku. Setelah aku benar-benar menyempurnakan pil surgawi, belum terlambat bagi kalian untuk memamerkannya. Ye Yuan langsung mendorong Tang Yu keluar dari pintu dan terus mengabdikan dirinya untuk meneliti pil surgawi. Dia mundur dan tidak keluar,
ditambah dengan orang-orang yang jeli dan teliti menambahkan bahan bakar ke dalam api, diskusi berubah menjadi situasi sepihak dengan sangat cepat. Awalnya, setelah kejadian ini keluar, menyebabkan keributan di seluruh kota. Keluarga Tang juga ikut bangkit. Namun tiba-tiba, keluarga Tang menjadi sinar penyeberangan jalan, semua orang berteriak untuk memukulnya. Apalagi di dunia alkimia, mereka bahkan bergabung untuk memboikot keluarga Tang. Segera, Tang Yu menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Setelah kejadian itu bergejolak selama beberapa waktu, tiba-tiba bencana datang dari langit. Pada hari ini, seorang pria parubaya membawa sejumlah besar penjaga dan mengepung keluarga Tang dengan rapat sampai air tidak dapat merembes masuk. Tang Jinhua dan Tang Yu ketakutan dan buru-buru keluar untuk menyambut mereka. Tuan Xiehua, saya ingin tahu apa yang telah dilakukan keluarga Tang hingga membuat Anda khawatir. Tang Jinhua membungkuk dan berkata, status orang di depannya ini tidak biasa. Dia adalah murid tertua guru negara Linlan. Urusan dunia alkimia di seluruh negeri timur hampir semuanya berada di bawah tanggung jawabnya. Mengirimkan kekuatan besar-besaran hari ini, kedatangan tersebut jelas datang dengan niat tidak baik. Ekspresi Tang Jinhua dan Tang Yu sangat jelek. Mereka tidak berharap untuk benar-benar membuat guru Lin khawatir. Xiehua tertawa dingin dan berkata, apakah kalian semua tidak tahu apa yang telah kalian lakukan? Keluarga Tang menyebarkan rumor dan menjerumuskan dunia alkimia ke seluruh negeri timur ke dalam kekacauan. Xie ini datang ke sini hari ini untuk menyegel keluarga Tang. Alis Tang Yu berkerut dan dia berkata, Yang Mulia, saya bertanya-tanya kapan keluarga Tang saya menyebarkan rumor dan mengganggu dunia alkimia. Puih, kalian tidak menyebarkan rumor. Bukankah kalian semua mengatakan bahwa seorang pendaki dari alam bawah 1 poin menyempurnakan pil surgawi? Di mana pil surgawinya? Ya, bagaimana mungkin seorang pendaki dari alam bawah 1 titik dapat memurnikan pil surgawi? Keluarga Tangmu berbohong. Saat ini, hal itu menimbulkan keributan besar di seluruh kota. Keluarga Tangmu adalah penyebab utamanya. Saat Tang Yu membuka mulutnya, hal itu langsung mendapat kecaman dari sekelompok besar orang. Ekspresi ayah dan anak Tang Yu berubah drastis. Mereka tidak menyangka keadaannya sudah begitu serius. Seseorang jelas memimpin konspirasi. Hanya saja saat ini, mereka tidak dapat menjelaskan hal ini bahkan dengan 100 mulut. Xiehua tertawa dingin dan berkata, sesuai dengan keinginan rakyat, mungkinkah Xie ini masih bisa menjebak kalian semua? Kalau mau menamparkan wajahku, wajah Xie ini juga bisa. Biarkan satu penunjuk pendaki dari alam bawah itu keluar dan menyempurnakan pil surgawi di depan umum. Xie ini akan meminta maaf kepada keluarga Tangmu. Ekspresi Tang Yu sangat jelek. Karena memanggil Ye Yuan sekarang adalah hal yang mustahil. Sebulan yang lalu, Ye Yuan secara langsung mengumumkan pengasingan total. Mengganggu pengasingan tertutup Ye Yuan saat ini, jika itu merusak hal penting miliknya, Ye Yuan benar-benar akan membunuh orang. Melihat ayah dan anak ini ragu-ragu, Xiehua mencibir lebih keras sambil berkata, kenapa? Tidak bisa memanggilnya keluar, atau, dia tidak bisa memurnikan pil sama sekali. Yang Mulia, Ye Yuan saat ini sedang dalam pengasingan total. Bagaimana dengan ini? Setelah dia keluar dari pengasingan, aku pasti akan memberimu penjelasan. Tang Yu tidak berdaya dan hanya bisa mengatakan ini. Kebetulan sekali. Saat Xie ini datang, dia memasuki pengasingan terminal. Sepertinya setelah berita ini menyebar, dia selalu mengasingkan diri kan. Xiehua berkata sambil tersenyum yang bukan senyuman. Tang Yu tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan. Ye Yuan tidak pernah mau muncul, dia juga sangat tidak berdaya. Setiap orang juga tidak bisa disalahkan atas kesalahpahaman. Hal semacam ini, tidak peduli siapa, mereka juga akan salah paham. Baiklah, cukup sial, karena pendaki dari alam bawah itu tidak mau keluar, geledah rumah dan sita properti untukku. Berdasarkan perintah Xiehua, setiap penjaga seperti serigala dan harimau, langsung menerkam. Ekspresi Tang Jinhua berubah drastis dan dia berkata dengan cemas dan marah, Tuan Xiehua, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Keluarga Tang kami adalah... Sebelum dia selesai berbicara, dia ditahan oleh Tang Yu. Tang Yu tahu bahwa ayah akan menyebutkan pangeran kedua di saat dia putus asa. Tapi siapa yang berada di belakang Xiehua? Itu adalah guru negara Linlan. Bagaimana mungkin pangeran kedua bisa menekan Xiehua? Itu hanya akan mempermalukan dirinya sendiri, itu saja. Xiehua memandang Tang Yu dan berkata sambil tersenyum,
Tang Yu, meskipun kamu kehilangan satu lengan, kamu menjadi semakin pintar. Jadi, apakah kamu berencana untuk menyerah tanpa perlawanan? Tang Yu memasang ekspresi muram saat berkata, "Xie Hua, kamu akan menyesal." Xie Hua tertawa keras dan berkata, "Di negeri timur ini, selain guru dan yang mulia, seseorang yang dapat membuat penyesalan Xie ini belum lahir. Ayo teman-teman, ikat dia untukku." Di samping Xie Hua, dua pria kekar berlari keluar, menendang Tang Yu saat mereka muncul, langsung menendang perutnya, menjatuhkannya hingga berlutut. Wajah Tang Yu hampir berkerut karena kesakitan, muntah seteguk darah disertai batuk. Namun pria kekar itu sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk mengatur napas, langsung mengikat tangannya ke belakang. Mengikat ayah dan anak keluarga Tang, Xie Hua mengambil langkah besar dan menerobos masuk ke dalam keluarga Tang. Setelah bertanya, Xie Hua menemukan tempat pengasingan tertutup Ye Yuan dengan sangat cepat. Hahaha, tahu cara memilih tempat. Hanya saja, dengan tampil dan mengasingkan diri di sini, bisakah kamu memurnikan pil surgawi? Lelucon yang luar biasa, sampah akan selalu menjadi sampah. Plus bagaimana mungkin para pendaki dari alam bawah memurnikan pil surgawi? Ayo teman-teman, buka pintunya untukku. Xie Hua melihat ke pintu yang tertutup dan berkata dengan nada meremehkan. Dua penjaga surga luhur kecil bergegas dan hendak mendobrak pintu dan masuk. Tapi tepat pada saat ini, pintu itu memancarkan sinar cahaya cemerlang. Sinar cahaya pedang berubah menjadi hujan pedang yang memenuhi langit, bergegas menuju kedua penjaga itu. Kedua penjaga itu terjebak dan langsung terlempar keluar. Ekspresi Xie Hua berubah, memperlihatkan ekspresi terkejut. Dia mendengar bahwa pendaki dari alam bawah ini hanyalah surga luhur kecil tingkat menengah. Bagaimana arai besar yang dia buat bisa begitu kuat? Xie Hua tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah ayah dan anak keluarga Tang dengan tangan terikat di belakang punggung, dan berkata dengan marah, "Kalian tahu bahwa ada batasan di sini." Sedikit cibiran melintas di wajah Tang Yu. Tentu saja dia tahu. Tapi, dia tidak mengatakannya. Hah! Xie Hua memberikan tamparan backhand, melemparkannya dengan keras ke wajah Tang Yu, langsung menamparnya hingga terbang keluar. Tamparan ini sangat berat, separuh wajah Tang Yu membengkak. Xie Hua mendengus dingin dan berkata, "Sepertinya kalian ayah dan anak tidak akan menitikkan air mata tanpa melihat peti mati. Ayo teman-teman, beri mereka pukulan yang bagus untukku." Di bawah perintahnya, beberapa penjaga bergegas, mengepak dan menendang. Semua penjaga ini tidak lemah. Setiap tinju mengenai daging, ayah dan anak keluarga Tang segera kulitnya terkelupas dan dagingnya terkoyak. Ketika Xie Hua melihat pemandangan ini, dia merasa sedikit lebih baik. Dia mendengus dingin dan berkata, pembatasan belaka juga ingin menghentikan Xie ini, juga terlalu melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Dia berjalan perlahan menuju pintu, momentum yang mengesankan di tubuhnya semakin kuat. Xie Hua adalah pusat kekuatan surga luhur kecil yang telah selesai dengan sempurna, kekuatannya secara alami tidak lemah. Dia tidak percaya bahwa pembatasan buruk ini masih bisa menghentikannya. Berhenti. Saat dia bersiap untuk bergerak, teriakan dingin tiba-tiba terdengar. Xie Hua berbalik untuk melihat dan berkata sambil tersenyum, "Jadi, pangeran kedua dan Tuan Yun yang datang." Xie ini memberi hormat. Sikapnya tidak patuh atau angkuh, tidak menganggap kedua orang itu terlalu serius. Pangeran kedua tidak berkata apa-apa, tetapi bahkan Lu Yun, dia bisa mengabaikannya. Meskipun Lu Yun dan Lin Lan juga merupakan tokoh dikdaya stratum surgawi luhur besar, status mereka seperti langit dan bumi. Bagaimanapun, Lin Lan adalah seorang alkemis surgawi, statusnya sangat dihormati, dan dia bahkan dihormati oleh kaisar sebagai guru negara. Pangeran kedua memelototi Xie Hua dan berkata, "Xie Hua, apa maksudnya ini? Kamu membawa orang untuk menggeledah properti dan bahkan ingin menyentuh Ye Yuan. Apakah kamu ingin menamparkan wajah pangeran ini?" Xie Hua berkata sambil tersenyum palsu, kata-kata yang mulia tidak benar. Sue ini bertanggung jawab atas urusan dunia alkimia di negeri timur. Bukankah keluarga Tang berada di bawah yurisdiksi kami? Mereka menyebarkan rumor, membuat rezim kekaisaran menjadi kacau balau. Bukankah seharusnya harta benda mereka digeledah dan disita? Pangeran kedua tersenyum dingin dan berkata, "Xie Hua, pangeran ini tidak pernah menyinggung perasaanmu. Kemungkinan besar ada campur tangan kakakku di balik masalah ini kan? Mencari dan menyita keluarga Tang? Hehehe, ini adalah contoh yang harus dilihat pangeran ini." Xie Hua berkata dengan dingin, "Yang mulia terlalu banyak berpikir.
Apakah menurut Anda Pangeran Sulung dapat mempengaruhi keputusan guru? Ketika pangeran kedua mendengar itu, ekspresinya berubah. Kata-kata Xie Hua sama saja dengan memblokir semua rute mundur. Hanya ada satu orang yang dapat mempengaruhi keputusan Lin Lan di negeri timur ini, yaitu Kaisar sendiri. Pada saat ini, Lu Yun yang berada di sampingnya tiba-tiba angkat bicara. Dia berkata, Xie Hua, berikan wajah orang tua ini, bagaimana? Ekspresi Xie Hua berubah. Dia bisa memilih untuk tidak memberikan wajah pangeran kedua, tapi Lu Yun adalah pusat kekuatan stratum surgawi luhur besar. Statusnya berada di urutan kedua setelah guru di negeri timur. Prestisnya sangat besar. Setelah hening beberapa saat, Xie Hua berkata, Tuan Yun memiliki status yang tinggi dan awalnya bisa menghindari masalah ini. Haruskah Anda terlibat dalam perebutan tahta? Lu Yun tersenyum tipis dan berkata, bukankah Lin Lan juga terlibat di dalamnya? Alis Xie Hua sedikit berkerut dan dia berkata, masalah ini, Xie ini menilai berdasarkan fakta dan bukan individu. Kata-kata Tuan Yun agak bias. Lu Yun berkata dengan dingin, karena itu masalahnya, Ye Yuan dan masalah keluarga Tang, aku, Lu, ikut campur. Apa yang akan kamu lakukan? Ekspresi Xie Hua segera berubah merasakan tekanan yang besar. Stratum surgawi luhur besar adalah eksistensi yang menindas suatu wilayah di negara bagian timur. Sebelum datang, dia juga tidak pernah menyangka bahwa Lu Yun akan benar-benar turun tangan. Hahaha, status adik Lu dihormati. Mengapa ada kebutuhan untuk ikut campur dalam urusan junior? Mengapa tidak memberikan muka kepada orang tua ini dan menarik diri? Saat Xie Hua berada dalam dilema, suara lain terdengar. Guru, melihat kedatangannya, Xie Hua sangat gembira. Saat ini, hanya Lin Lan yang bisa menekan Lu Yun. Namun, ekspresi Lu Yun dan yang lainnya berubah drastis. Bahkan Lu Yun juga tidak menyangka bahwa dengan identitas Lin Lan, dia secara pribadi akan mengambil tindakan untuk keluarga Tang yang sangat kecil. Sepertinya keinginannya untuk menghancurkan Ye Yuan sudah sekuat besi. Alis Lu Yun sedikit berkerut dan dia berkata, guru negara datang sendiri untuk keluarga Tang yang sangat kecil. Lu ini benar-benar terkejut. Lin Lan tersenyum dan berkata, bukankah adik Lu juga bergerak sendiri ke keluarga Tang yang jumlahnya sangat sedikit? Keluarga Tang membawa kekacauan pada dunia alkimia, menyebabkan suasana seluruh kota kekaisaran menjadi buruk di mana-mana. Tidak dianggap berlebihan jika guru negara ini ingin menjatuhkan mereka kan? Ataukah afinitas satu titik itu benar-benar dapat memurnikan pil surgawi? Sudut mulut Lu Yun bergerak sedikit karena dia belum pernah melihat Ye Yuan memurnikan pil dengan matanya sendiri sebelumnya. Hanya ada Jiang Yu saja yang benar-benar pernah melihatnya sebelumnya. Terkadang, keributan publik bisa melelehkan logam. Ketika seluruh dunia menyangkal seseorang, tidak peduli seberapa banyak kamu mengatakannya, itu juga tidak ada gunanya. Lu Yun dan pangeran kedua jelas tidak terlalu percaya pada Ye Yuan yang juga memurnikan pil surgawi. Bagaimanapun juga, ini adalah sesuatu yang mustahil sejak awal. Ini, entah bisa atau tidak, kita harus menyaksikannya sebelum kita mengetahuinya. Lu Yun membantah. Lin Lan tersenyum dan berkata, ya, memang perlu menyaksikannya. Hanya saja, guru negara ini merasa bocah itu mungkin sudah lama menyelinap pergi. Apakah dia ada di sini atau tidak, sudah sangat sulit untuk mengatakannya. Kalau tidak, mengapa dia tiba-tiba mengasingkan diri? Ekspresi Lu Yun menjadi agak jelek. Memang benar, jika Ye Yuan benar-benar tidak bisa membuat pil surgawi, kemungkinan besar dia sudah kabur sekarang. Bagaimana dia bisa berada dalam pengasingan tertutup di sini dengan bodohnya? Kakak, dia ada di dalam. Tang Yu memuntahkan darah dari mulutnya, menggunakan suara serak untuk mengaum. Setelah beberapa kali memukul, Tang Yu saat ini mengalami hidung berdarah dan wajah bengkak, darah segar mengalir ke seluruh tubuhnya, penampilannya sangat menyedihkan. Ketika Lin Lan mendengar ini, dia masih tersenyum dan berkata, nak, jika dia sudah pergi, bisakah kamu menemukannya hanya dengan orang sepertimu? Tang Yu tersedak ketika mendengar itu, tetapi segera berkata, kakak pasti tidak akan lari. Lin Lan tersenyum sedikit dan berkata, apakah dia pergi atau tidak, kita secara alami akan mengetahuinya setelah menghancurkan formasi arah ini. Jika dia tidak ada di sini, keluarga Tangmu tidak akan berkata apa-apa lagi kan? Tang Yu berkata dengan keras kepala, jika dia tidak ada di sini, ingin membunuh atau memutilasi keluarga Tangku terserah padamu. Dulu, dia tidak memahami Ye Yuan. Namun seiring berjalannya waktu, pemahamannya terhadap Ye Yuan berangsur-angsur semakin dalam.
Baru kemudian dia menyadari bahwa dia adalah seseorang yang sangat menghargai hubungan dan kesetiaan. Ingin dia percaya bahwa Ye Yuan melarikan diri. Itu tidak mungkin. Lin Lan tersenyum dan tiba di depan pintu. Aura yang mengesankan dari stratum surgawi luhur besar tiba-tiba meletus dan Lin Lan mengepalkan tinju ke arah arai besar. Tapi saat ini, pintu terbuka dari dalam dengan suara berderit. Sosok Ye Yuan muncul di hadapan semua orang. Begitu banyak orang. Sangat ramai. Saudaraku, aku tidak mempunyai dendam atau permusuhan denganmu. Mengapa kamu mendobrak pintuku? Ye Yuan bertanya dengan bingung. Lin Lan tercengang. Jelas sekali, dia tidak menyangka Ye Yuan akan meninggalkan pengasingannya saat ini. Apalagi dia membayangkan Ye Yuan sebenarnya tidak pergi. Dalam pandangannya, Ye Yuan menunda-nunda dan tidak berani menunjukkan wajahnya karena rasa bersalah. Bagaimana orang seperti ini bisa memurnikan pil surgawi? Tapi ekspresi Lu Yun berubah dan dia berkata, Ye Yuan, kamu tidak boleh kasar. Ini adalah guru negara di negara timur, Lin Lan, orang nomor 1 di dunia alkimia di timur. Ye Yuan baru saja keluar dari pengasingan dan belum mengetahui situasinya. Namun, dia sudah melihat ayah dan anak keluarga Tang dipukuli hingga tidak bisa dikenali. Bagaimana mungkin dia masih tidak mengerti apa yang telah terjadi? Kemarahan bangkit dari lubuk hatinya. Orang nomor 1 di dunia alkimia timur kan? Hahaha, lalu orang-orang ini semua dibawa olehmu. Ye Yuan berkata sambil tersenyum dingin. Nadanya sudah agak tidak bersahabat. Lin Lan mengangguk pelan dan berkata, itu benar. Bisa dibilang mereka dibawa oleh guru negara ini. Keluarga Tang membawa kekacauan ke dunia alkimia dan menyebarkan rumor, guru negara ini sedang mencari dan menyita properti keluarga Tang. Mengapa? Apakah ada yang salah? Ye Yuan berkata, menyebarkan rumor. Rumor apa? Bahwa aku tahu cara memurnikan pil surgawi. Hal semacam ini, gunakan pantat seseorang untuk berpikir dan dia juga akan mengetahuinya. Lin Lan tersenyum dan berkata, mengapa? Kamu tidak akan memberitahu guru negara ini bahwa kamu benar-benar tahu cara memurnikan pil surgawi kan? Ye Yuan berkata dengan dingin, kenapa? Tidak bisakah? Hahaha, serangga yang menyedihkan dengan afinitas 1 poin. Meskipun kamu sedang berpose, kamu juga harus memilih targetmu. Bersikap sok di depan guru, bukankah kamu sedang mencari masalah? Xie Hua tertawa terbahak-bahak saat mendengar itu. Ketika orang lain mendengarnya, senyum mengejek juga muncul. Benar-benar bodoh, sudah memberitahunya bahwa guru negara adalah orang nomor 1 di jalur alkimia, dia masih mencari masalah. Dia bersembunyi di rumah bobrok ini begitu lama dan tidak berani keluar. Mengatakan bahwa dia tahu cara memurnikan pil surgawi, aku tidak akan mempercayainya bahkan jika kamu memukulku sampai mati. Keluarga Tang dimarahi begitu lama dan orang ini bahkan tidak keluar untuk mengklarifikasi. Dia jelas memiliki hati nurani yang bersalah. Memurnikan pil surgawi, lelucon yang lucu. Pada titik ini, tidak ada lagi yang percaya bahwa Ye Yuan tahu cara mengolah pil lagi. Sesuatu yang awalnya mustahil, pengasingan tertutup selama 6 bulan sudah cukup untuk menyangkal segalanya. Oleh karena itu, sikap keras Ye Yuan saat ini hanyalah mencari penolakan di mata orang lain. Keluarga Tang pasti hancur hari ini. Ye Yuan juga pasti sudah mati hari ini. Lin Lan tidak dapat menahan tawa ketika dia berkata, aku mendengar sebelumnya bahwa bakatmu cukup bagus. Tapi, tidak mungkin 1 titik afinitas dapat memurnikan pil surgawi. Ye Yuan mencibir dan berkata, jika aku bisa membuatnya. Lin Lan masih menggelengkan kepalanya dan berkata, sama sekali tidak mungkin. Di 33 surga, tak seorang pun dengan 1 titik afinitas telah menyempurnakan pil surgawi. Ye Yuan terkekeh dan mengubah topik pembicaraan. Mereka bilang kamu adalah orang nomor 1 di jalur alkimia arah timur. Lin Lan tersenyum dan berkata, setidaknya sejauh ini, tidak ada seorang pun di timur yang dapat melampaui guru negara dalam alkimia Dao. Di sebelah timur tempat perbatasan ini, alkemis surgawi sangat jarang ditemukan. Setiap alkemis surgawi memiliki status yang sangat dihormati. Tapi Lin Lan adalah yang paling termasyur, bukan salah satunya. Oleh karena itu, kata-katanya penuh percaya diri. Ketika Ye Yuan mendengarnya, dia hanya berkata dengan dingin, karena itu masalahnya, maka Ye ini akan menantangmu, orang nomor 1 di jalur alkimia arah timur ini. Apakah kamu berani menerimanya atau tidak? Saat kata-kata ini keluar, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Dan seketika itu juga terdengar ledakan tawa. Seorang alkemis surgawi ingin menantang guru negara.
Ini adalah lelucon paling lucu yang pernah aku dengar dalam 100 tahun terakhir. Aku sangat ingin tertawa. Ini benar-benar membunuhku. Apakah pendaki dari alam bawah ini meninggalkan otaknya saat dia naik? Dia terlihat seperti guru negara yang sangat menantang. Ini sangat menakutkan. Guru negara, kamu tidak boleh menerimanya, aku takut. Suara-suara mengejek mencapai puncaknya. Jika seorang alkemis surgawi hanya sebuah lelucon besar, maka tantangan Ye Yuan benar-benar akan menghancurkan lapis dengan tawa. Bahkan Tang Yu, Lu Yun, dan yang lainnya juga disambar petir hingga empuk di dalam dan renyah di luar. Tantangan ini sungguh merupakan langkah yang menakjubkan. Bahkan jika Ye Yuan benar-benar seorang alkemis surgawi, ini juga merupakan lelucon terbesar sejak zaman kuno. Lin Lan mempertahankan sikap yang pantas dan berkata sambil sedikit tersenyum, "Anak muda, keberanianmu patut dipuji. Hanya saja, kamu juga mendengarnya. Lelucon ini sungguh sangat lucu." "Lelucon, aku tidak punya waktu untuk menceritakan lelucon padamu. Kamu hanya katakan, berani atau tidak. Atau, apakah kamu, orang nomor satu di jalur alkimia arah timur ini, sebenarnya adalah seorang pengecut?" Ye Yuan berkata dengan dingin. Saat kata-kata ini keluar, semua orang menarik napas dingin. Ye Yuan dianggap telah menghina guru negara di depan umum. Sudah berapa tahun sejak hal seperti itu terjadi? Ekspresi Lin Lan juga langsung berubah cemberut. Dia jelas tahu bahwa Ye Yuan sedang terburu-buru, tapi kemarahan di hatinya masih meledak tak terkendali. Bahkan Yang Mulia tidak akan berani menempatkannya di depan banyak orang. Seorang pendaki dari alam bawah dengan afinitas 1 poin sebenarnya berani menghinanya tanpa ampun. Terlebih lagi, hal itu bahkan mempermalukannya dalam dao alkimia yang paling dia banggakan. Jika hal ini bisa ditanggung, apalagi yang tidak bisa dilakukan. Hahaha, bagus sekali. Guru negara ini menerima tantanganmu. Tapi, jika guru negara ini mengetahui bahwa kamu mempermainkanku dan tidak bisa memurnikan pil surgawi sama sekali. Jika Ye ini kalah darimu, aku akan melumpuhkan kultivasiku sendiri dan keluarga Tang akan siap membantu kamu. Tidak menunggu Lin Lan selesai berbicara, Ye Yuan langsung menyela kata-katanya, tidak memberikan waktu luang sedikit pun. Apa yang dikatakan Lin Lan adalah jika dia tidak bisa memurnikan pil surgawi. Tapi ketika sampai di mulut Ye Yuan, itu tidak akan kalah dari Lin Lan. Artinya, Ye Yuan sangat yakin dengan pertarungan alkimia ini. Dan kata-kata tersebut pun langsung memaksakan dirinya ke tepi tebing. Semua orang tercengang, terlihat di hadapan orang-orang yang kejam, tetapi belum pernah terlihat di hadapan orang yang begitu kejam. Namun, semua orang menyadari bahwa kata-kata Ye Yuan masih ada kelanjutannya. Benar saja, Ye Yuan berhenti sejenak dan berkata dengan suara serius, tetapi jika Ye ini menang, apa yang akan dilakukan guru negara? Lin Lan tertawa sendiri dan berkata, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menegosiasikan persyaratan dengan guru negara ini? Ye Yuan menyeringai dan berkata, kamu tidak bisa membunuhku, tapi aku bisa membunuhmu di masa depan. Biarpun kamu bersembunyi di istana kerajaan, tidak ada gunanya juga. Jadi pertandingan ini, kamu harus bertaruh. Semua orang memandang Ye Yuan seperti melihat orang bodoh. Mereka semua tercengang karena takjub. Surga luhur kecil tingkat menengah mengatakan bahwa dia akan membunuh guru negara di bawah pengepungan begitu banyak pusat kekuatan. Mereka sudah benar-benar yakin bahwa pendaki dari alam bawah ini sudah gila. Tentu saja, kemampuannya untuk melucu juga luar biasa. Lin Lan tertawa keras dan dia berkata, maksudmu guru negara ini adalah tokoh dikdaya stratum surgawi luhur besar tetapi harus dipaksa oleh Hemu sekarang. Lelucon yang luar biasa. Apakah kamu yakin guru negara ini akan membunuhmu sekarang? Saat ini, Lu Yun tiba-tiba berkata, tidak, ini bukan lelucon. Kamu benar-benar tidak bisa membunuhnya. Saat kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Lin Lan mengerutkan kening dan berkata, Lu Yun, bukankah menurutmu konyol berbicara mewakilinya saat ini? Tapi Lu Yun menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh dan berkata, orang tua ini tidak membela dia, aku hanya menyatakan fakta. Menurutmu mengapa orang tua ini muncul di sini? Apakah surga luhur kecil yang menengah layak membuat orang tua ini maju sendiri untuk melindunginya? Ekspresi Lin Lan berubah, segera merasakan ada yang tidak beres. Lu Yun tidak terburu-buru dan melanjutkan, Ye Yuan pernah menyelinap ke istana kerajaan sebelumnya dan berjalan-jalan di depan lelaki tua ini. Tapi lelaki tua ini tidak menyadarinya sedikit pun. Aturan tata ruangnya sudah lama transenden, kamu tidak bisa membunuhnya.
Tapi dia bisa membunuhmu di masa depan. Tentu saja, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa menyerang sekarang juga. Kata-kata Lu Yun mengejutkan semua orang sampai mereka menatap tercengang dengan mulut ternganga. Surga luhur kecil yang sedang berjalan-jalan di bawah kelopak mata pusat kekuatan surga luhur besar dan dia sebenarnya tidak menyadarinya. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Sangat tidak mungkin. Tuan Yun pasti berbohong. Untuk melindungi keluarga Tang, Tuan Yun benar-benar berusaha sekuat tenaga. Menceritakan kebohongan dengan wajah botak seperti ini, aku tidak menyangka Guru Yun juga bisa melakukannya. Tidak ada yang percaya sama sekali pada Lu Yun, karena apa yang dia katakan terlalu fantastis. Gelar tersebut mungkin sebanding dengan seorang alkemis surgawi 1 poin. Kita harus tahu, apa yang dikatakan Lu Yun ada di depannya, tidak disembunyikan dari mata dan telinganya. Surga luhur kecil yang berada di tengah berdiri di depan tokoh dikdaya stratum surgawi luhur besar dan dia tidak menyadarinya sama sekali. Apakah itu mungkin? Pupil mata Lin Lan sedikit mengecil namun terdiam. Dia mengerti Lu Yun, mengatakan kebohongan yang kurang ajar tentang hal semacam ini, dia tidak bisa mengarang omong kosong semacam ini. Terlebih lagi, Lu Yun mengatakannya dengan terlalu tenang, dan sepertinya ada rasa takut yang tercampur di dalamnya. Emosi halus inilah yang benar-benar memicu kegelisahan Lin Lan. Bagus, guru negara ini menerima tantanganmu. Sekarang, nyatakan permintaanmu, kata Lin Lan. Semua orang terkejut. Guru negara sebenarnya berkompromi. Mungkinkah yang dikatakan Guru Yun itu benar? Hati semua orang bergetar hebat. Ye Yuan menunjuk ke arah ayah dan anak keluarga Tang, dan berkata dengan dingin, sangat sederhana, mereka yang menyerang, tinggalkan tangan mereka, dan berlutut dan minta maaf kepada keluarga Tang. Juga, kamu, Tuan Guru Negara, membungkuk dan meminta maaf kepada ayah dan anak keluarga Tang di depan semua orang. His. Serangkaian suara udara dingin terdengar. Masalah hari ini meledak. Membuat guru negara tertunduk dan meminta maaf, bahkan yang mulia pun tidak berani mengusulkan hal ini kan. Pendaki dari alam bawah ini benar-benar memakan hati beruang atau empedu macan tutul, hingga berani mengajukan permintaan seperti itu. Ini sangat menyinggung guru negara. Bahkan ekspresi pangeran kedua pun berubah. Dia berkata sambil berteriak dingin, Ye Yuan, itu keterlaluan. Alis Ye Yuan berkerut dan dia menatap tajam ke arah pangeran kedua. Leher pangeran kedua menyusut ke belakang, segera merasakan tekanan yang kuat, hampir membuatnya sesak napas. Lu Yun diam-diam berpikir bahwa segala sesuatunya tidak baik dan buru-buru berkata, teman muda Ye, tidak peduli keputusan apa yang kamu buat hari ini, Lu ini mendukungmu. Saat itulah tatapan Ye Yuan sedikit mereda dan dia menganggukkan kepalanya sedikit sebagai isyarat. Pangeran kedua masih ingin mengatakan sesuatu tetapi ditembak jatuh oleh Lu Yun dengan tatapan tajam. Lu Yun secara alami mengetahui pikiran pangeran kedua. Guru negara adalah favorit utama di hadapan yang mulia. Sehubungan dengan perebutan tahta, satu kata dari guru negara bisa menyamai 10.000 kata yang dia ucapkan. Dia memiliki beban yang luar biasa. Menyinggung guru negara sama dengan memutuskan prospeknya sendiri. Ketika pangeran kedua melihat Ye Yuan mengajukan permintaan berlebihan, bagaimana mungkin dia tidak gelisah? Namun, Lu Yun melihatnya lebih dalam dari dia. Menyinggung guru negara sudah pasti. Tidak ada gunanya berdiri dan mengatakan hal semacam ini pada saat ini. Jika dia menyinggung Ye Yuan lagi karena satu kalimat, maka pangeran kedua benar-benar tamat. Karena Lu Yun merasa konsekuensi menyinggung Ye Yuan bahkan lebih parah daripada menyinggung guru negara. Pilih yang lebih kecil dari dua kejahatan. Oleh karena itu, saat ini, mereka harus berdiri di sisi Ye Yuan dengan lebih kokoh. Istirahat total dari guru negara. Berdiri berdampingan dengan Ye Yuan. Lu Yun sedang berjudi. Dia bertaruh bahwa Ye Yuan bisa menjadi orang besar yang akan menimbulkan sensasi besar di negara timur. Mungkin bobot Ye Yuan di timur di masa depan bahkan akan melebihi bobot guru negara. Benar saja, Lin Lan tertawa dingin. Tatapannya ketika melihat ke arah pangeran kedua menjadi sangat acuh tak acuh. Jelas, dia sudah mengambil keputusan di dalam hatinya. Hahaha, jadi bagaimana jika aku berjanji padamu? Mungkinkah guru negara ini bahkan takut padamu, seorang afinitas 1 poin? Karena ini adalah pertaruhan hidup dan mati, guru negara ini akan menandatangani kontrak keilahian asal denganmu. Orang yang melanggar kontrak akan dibunuh oleh surga. Lin Lan berkata dengan suara dingin. Karena dia tahu bahwa aturan tata ruang Ye Yuan luar biasa,
Lin Lan tentu saja takut Ye Yuan akan melanggar kontrak dan melarikan diri setelah kekalahannya. Adapun kekalahan dari Ye Yuan, dia tidak pernah memikirkannya sama sekali. Ini adalah sesuatu yang mustahil. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dengan lemah dan berkata, seperti yang seharusnya. Semuanya sudah siap. Pertarungan alkimia tanpa ketegangan resmi dimulai. Sebenarnya, semua orang termasuk Lu Yun dan Tang Yu tidak terlalu percaya pada Ye Yuan. Bualan ini terlalu berlebihan. Jika itu hanya menyempurnakan pil surgawi untuk membuktikan keluarga Tang tidak bersalah, mereka masih memiliki kepercayaan diri. Tapi lawannya adalah guru negara, orang nomor satu di jalur alkimia negara bagian timur. Kesulitan ini terlalu besar. Namun, pada saat kontrak keilahian asal ditandatangani, ayah dan anak Tang Yu hampir menitikkan air mata. Mereka tahu bahwa Ye Yuan melakukan ini hanya untuk melampiaskan rasa frustrasinya padanya. Dia bahkan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Ye Yuan secara alami bisa melarikan diri, tapi dia tidak melakukannya. Dia berjuang sampai akhir dengan guru negara untuk membantu keluarga Tang mencari keadilan. Bagaimana mungkin mereka tidak tergerak? Saat jarak menguji kekuatan seekor kuda, waktu mengungkap hati seseorang. Tadi sedang membicarakan hal ini, kan? Berat, kamu mengatakan bahwa kamu adalah seorang alkemis surgawi. Lalu pil surgawi apa yang ingin kamu ikuti? Lin Lan berkata sambil tersenyum dingin. Aku hanya mengetahui pil surgawi pendirian fondasi. Ye Yuan berkata dengan tenang. Dia mengatakannya dengan wajar dan benar. Semua orang memasang wajah terkejut. Setelah itu, mereka kembali tertawa terbahak-bahak. Lin Lan melihat bahwa Ye Yuan selalu memiliki penampilan yang tenang dan tenang. Dia bahkan berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar memiliki kemampuan yang menantang surga. Setelah sebuah lelucon, dia sebenarnya hanya tahu cara menyempurnakan pil surgawi pendirian fondasi. Pil surgawi pendirian fondasi adalah pil surgawi yang paling dasar. Kesulitan penyulingan adalah yang terendah. Bagi alkemis surgawi kelas 2 seperti Lin Lan, menyempurnakan pil surgawi pendirian fondasi seperti bermain-main. Selain itu, kualitasnya beberapa kali lebih kuat daripada alkemis surgawi kelas 1. Ye Yuan berkompetisi dalam pil surgawi pendirian fondasi bersamanya, bukankah ini mencari pelecehan? Ini sudah berakhir. Kali ini, semuanya benar-benar berakhir. Ekspresi putus asa terlihat di mata Tang Yu. Pangeran kedua mengertakkan gigi, dan dia berkata dengan suara rendah, Tuan Yun, apakah ini orang yang kamu pertaruhkan? Bagaimana dia bisa menang sekarang? Bahkan jika dia benar-benar bisa menyempurnakan pil surgawi, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan guru negara? Lu Yun juga terlihat terkejut dan tidak bisa menjawab apapun. Ia pun agak ragu apakah ia salah bertaruh atau tidak. Sedangkan sisanya, mereka memeluk perut dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, ini benar-benar membunuhku. Aku benar-benar tidak datang dengan sia-sia hari ini. Kemampuan anak ini untuk menghibur sungguh luar biasa. Dia sangat sombong tadi. Jadi aku pikir dia tahu cara memurnikan pil surgawi yang menentang surga. Setelah sekian lama, dia akan bersaing dalam pil surgawi pendirian fondasi dengan guru negara. Ini pertama kalinya aku mendengar seseorang berani bersaing dalam pil surgawi pendirian fondasi dengan guru negara. Tidakkah dia tahu bahwa pil surgawi pendirian fondasi guru negara adalah yang terkuat di negeri bagian timur? Ketenangan Ye Yuan sebelumnya menjadi sikap yang dipaksakan di mata semua orang. Sekarang, warna aslinya terungkap. Lin Lan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, hahaha, pil surgawi pendirian fondasi ya. Kamu benar-benar membuat takut guru negara ini. Baiklah, berkompetisilah di pil surgawi pendirian fondasi. Tuan Ye, kamu harus menunjukkan belas kasihan sebentar lagi. Suara tawa terdengar di mana-mana. Semua orang tergelitik oleh humor guru negara. Ye Yuan acuh tak acuh dan berkata dengan dingin, kalau begitu, silakan mulai penampilanmu, guru negara. Lin Lan tersenyum dan berkata, baiklah, setelah guru negara ini selesai menyempurnakan, aku ingin melihat bagaimana kamu masih melanjutkan sikap konyolmu. Lin Lan tiba di depan tungku pil. Semua orang menjadi tenang. Insiden besar terjadi pada keluarga Tang, banyak alkemis surgawi juga bergegas ketika mereka mendengar beritanya. Melihat Lin Lan mengambil tindakan, satu persatu menahan napas. Lin Lan sudah lama tidak menunjukkan kekuatannya di depan orang-orang. Mengamati penyempurnaan pil guru negara, meskipun itu adalah pil surgawi pendirian fondasi, itu juga akan menjadi kesempatan belajar yang baik bagi mereka.
Sesampainya di depan Tungku Pil, aura Lin Lan berubah. Disposisi seorang Grandmaster meningkat dengan santai. Merasakan aura ini, semua orang menunjukkan rasa hormat yang mendalam. Bagaimana orang biasa bisa menjadi guru negara? Lin Lan mengulurkan telapak tangannya, api dao berwarna merah tua muncul. Api dao tingkat 2, api dao surga kayu teratai merah. Dibandingkan dengan api dao tingkat 1, api dao surga kayu teratai merah ini jelas jauh lebih murni. Kerusakan pada alkemis surgawi juga jauh lebih kecil. Itu hanya untuk melihat Lin Lan memberi isyarat dengan tangannya. Rumput tulang naga tiba di telapak tangannya. Rumput tulang naga adalah salah satu obat surgawi dari pil surgawi pendirian fondasi. Rumput tulang naga berangsur-angsur berubah menjadi bentuk pasta, menjadi jernih tanpa cacat sedikitpun. Plus, teriakan takjub bangkit dan surut. Heh, guru negara memang benar-benar hebat. Dia terlalu kuat. Teknik ekstraksi ini telah mencapai puncak kesempurnaan. Aku mendengar bahwa afinitas guru negara mencapai 48 poin yang mengerikan. Memurnikan obat surgawi tingkat pemula seperti rumput tulang naga, bukankah itu ada di ujung jarinya? Hahaha, aku agak menantikannya sekarang. Betapa seorang alkemis surgawi memurnikan obat-obatan surgawi ini. Ketika para ahli mengambil tindakan, sekilas mana yang asli dan yang palsu akan terlihat jelas. Saat Lin Lan memulai, Gu Mao sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan alkemis surgawi tingkat itu. Terlepas dari apakah itu tingkat panas atau keterampilan, itu tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Tang Yu dan yang lainnya juga belum pernah melihat alkemis surgawi kelas 2 mengambil tindakan sebelumnya. Melihat pemandangan ini, mereka sangat putus asa. Guru negara tetaplah guru negara. Terlalu kuat, mereka sudah tidak peduli lagi dengan luka mereka. Mereka hanya berharap Lin Lan akan membuat beberapa kesalahan saat menyempurnakannya. Kalau tidak, Ye Yuan tidak akan punya kesempatan untuk menang sama sekali. Namun, waktu perlahan berlalu. Lin Lan tidak melakukan kesalahan sama sekali. Tidak hanya itu, Lin Lan juga tampak semakin serius, dan secara bertahap menunjukkan tanda-tanda memasuki kondisi ideal. Penampilan Lin Lan seperti peluru, menghancurkan hati ayah dan anak keluarga Tang hingga berkeping-keping. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, Lin Lan menarik api daunnya dan mendesak dengan telapak tangannya. Sebuah pil obat jatuh ke atas meja. Sekali lihat dan kualitasnya sangat tinggi. Hahaha, aku sudah bertahun-tahun tidak berlatih pil surgawi pendirian fondasi, aku menjadi sedikit berkarat. Untungnya, aku perlahan-lahan menemukan perasaan kembali. Ayo teman-teman, keluarkan batu induk gunung awan. Lin Lan berkata sambil tertawa. Kenyataannya, dia serius sejak awal. Provokasi Ye Yuan yang berulang kali membuatnya sangat kesal. Dia secara alami tidak mau mengabaikannya. Mengambil tindakan kali ini, dia berusaha sekuat tenaga. Karena sudah berkarat, dia memang belum menyempurnakan pil surgawi pendirian fondasi selama beberapa tahun, tapi itu pasti tidak akan mempengaruhi kekuatannya. Sama seperti seorang profesional matematika, dia sudah bertahun-tahun tidak mengerjakan soal sekolah dasar. Jika dia kembali mengerjakan soal sekarang, apakah dia akan berkarat? Tentu saja tidak. Tentu saja dia tidak akan mengatakan itu. Segera, seseorang membawa batu putih ke atas. Batuan ini disebut batu induk gunung awan, khusus digunakan untuk menentukan kualitas pil surgawi. Batu induk gunung awan adalah yang paling sensitif terhadap kualitas pil obat, pusat kekuatan stratum surgawi mengukir batasan padanya, begitu bereaksi, itu akan melahirkan seberkas cahaya. Semakin banyak bagian yang dimiliki berkas cahaya, semakin tinggi kualitasnya. Kualitas pil surgawi dibagi menjadi 9 tingkatan. Kelas 1 adalah yang terlemah, dan kelas 9 adalah yang terkuat. Pil surgawi pendirian fondasi yang Ye Yuan sempurnakan sebelumnya tidak mencapai tingkatan sama sekali. Lin Lan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, bahwa pil surgawi pendirian fondasi tergantung di atas batu induk gunung awan. Tiba-tiba, cahaya bersinar. Seberkas cahaya menyala pada pil surgawi pendirian fondasi. Setelah itu, berkas cahaya kedua, berkas cahaya ketiga. Hanya sampai berkas cahaya kelima selesai lebih dari setengahnya barulah berhenti. Pil surgawi pendirian fondasi guru negara adalah kelas 5 atas. Lin Lan sedikit menganggukkan kepalanya, mengungkapkan kepuasan. Namun, semua orang sudah mendidih karena kegembiraan. Kelas 5 atas. Sedikit lagi dan itu bisa mencapai kelas 6. Guru negara adalah yang terhebat, jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan yang lain. Heh,
Guru negara hanya merendahkan statusnya sendiri dengan berkompetisi dalam alkimia dengan pendaki dari alam bawah itu. Untuk alkemis surgawi kelas 1 biasa, tidak peduli seberapa terampilnya, mereka hanya dapat menyempurnakan kualitas kelas 3 atas juga. Mereka yang bisa mencapai kelas 4 semuanya adalah pusat kekuatan tingkat surga. Tapi saat Lin Lan mengambil tindakan, itu adalah kelas 5 atas. Dapat dilihat betapa dalamnya tingkat keahliannya. Bukan berarti kelas 5 tingkat lebih tinggi dari kelas 3, kualitasnya akan meningkat kurang dari 2 kali lipat. Semakin tinggi kualitasnya, semakin sulit untuk mencapainya. Jarak kelas 3 dan kelas 4 beberapa kali lipat. Kelas 4 hingga kelas 5 adalah selisih beberapa kali lipat. Kesenjangan seperti ini semakin besar secara eksponensial. Kelas 5 dibandingkan dengan kelas 3 biasa, efek obatnya setidaknya 10 kali lebih kuat. Lebih jauh lagi, hampir mustahil bagi seorang alkemis surgawi kelas 2 untuk ingin mencapai kelas 6. Tentu saja, ini juga merupakan pil surgawi pendirian fondasi yang paling dasar. Jika itu adalah pil surgawi lainnya, mustahil baginya untuk mencapai level ini. Tuan Ye, apakah pil surgawi pendirian fondasi ini masih dapat memasuki pemandangan misterius Anda? Lin Lan bercanda. Kelas 5 atas juga merupakan kinerja yang luar biasa baginya. Dia sudah sangat yakin di dalam hatinya bahwa dia akan menang. Jika kelas 5 atas bahkan tidak bisa mengalahkan teman yang mempunyai afinitas 1 poin, dia bisa menemukan sepotong tahu untuk pergi dan bunuh diri. Oleh karena itu, dia sangat santai saat ini. Namun, Ye Yuan berkata dengan dingin, hanya seperti itu, hampir tidak bisa dilewati. Namun, kamu memang jauh lebih kuat dari Gu Mao itu. Kekuatan visual Ye Yuan tidak bisa dibandingkan dengan para alkemis surgawi yang hadir. Pemurnian pil Lin Lan seperti awan mengambang dan air mengalir, alami dan halus, tercapai dalam sekali jalan. Hanya dengan mengendalikan api saja sudah membuat Gu Mao terguncang 10 jalan di belakangnya. Oleh karena itu, keduanya tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Tentu saja, pengendalian api Ye Yuan mengguncang Gu Mao di lebih dari 100 jalan. Lin Lan juga tidak berada pada level yang sama dengan Ye Yuan. Namun masa sangat marah. Orang ini sangat sombong. Masih berpose sampai sekarang. Guru negara adalah orang yang penyabar. Kalau tidak, dia pasti sudah lama menghancurkannya sampai mati. Kelas 5 atas masih lumayan. Hahaha, dia benar-benar tidak takut lidahnya terkilir saat berbicara. Wajah Lin Lan menjadi hitam, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Orang ini sebenarnya membandingkannya dengan Gu Mao sampah itu. Plus, salah satunya adalah alkemis surgawi kelas 1, sedangkan yang lainnya adalah alkemis surgawi kelas 2. Sangat merendahkan jika memperbandingannya. Apakah begitu? Kalau begitu Tuan Ye, ini saatnya Anda tampil. Lin Lan berkata sambil tersenyum dingin. Ye Yuan sedikit mengangguk dan berkata, baiklah, kamu belajar dari samping. Ini mungkin membantumu menerobos kemacetanmu saat ini. Untuk urusan hari ini, anggap saja sudah membayar biaya sekolah. Hanya karena kamu tidak bisa melakukan sesuatu, bukan berarti orang lain tidak bisa melakukannya. Jadi bagaimana jika afinitas 1 poin? Bagiku, afinitas bukanlah apa-apa. Seperti yang Ye Yuan katakan, dia perlahan berjalan di depan tungku pil. Semua orang tercengang, terlalu mampu dalam mengambil posisi. Orang ini gila, karena guru negara benar-benar belajar di sampingnya. Seorang pemula yang hanya bisa menyempurnakan pil surgawi pendirian fondasi sebenarnya membuat alkemis surgawi kelas 2 mempelajari sesuatu. Bahkan dikatakan bahwa afinitas bukanlah apa-apa. Dari mana datangnya keberanianmu yang luar biasa itu? Lin Lan juga terkejut, dia belum pernah melihat seorang junior yang bisa melakukan omong kosong sebanyak itu. Ini gila, tapi saat semua orang terkejut, Ye Yuan mulai bergerak. Rumput tulang naga terbang tepat ke tangan Ye Yuan. Ye Yuan mengendalikan api dao dan mulai mengekstraksi. Api dao biru pucat berkedip dan melompat. Kadang-kadang, ia seperti seekor naga yang berjingkrak di 9 langit, di lain waktu, ia seperti seekor ikan yang berenang di perairan dangkal. Secara keseluruhan, kumpulan api itu tampaknya memiliki kehidupan. Sebagian besar orang yang hadir belum pernah melihat Ye Yuan memurnikan rumput tulang naga sebelumnya. Saat melihat momen ini, itu langsung sangat mengejutkan. Pengendalian api ini terlalu luar biasa. Kehalusan Ye Yuan saat ini entah berapa kali lebih kuat dibandingkan saat dia bertaruh dengan Gu Mao saat itu. Senyum tipis seorang pemenang telah terpampang di wajah Lin Lan selama ini.
Namun saat ini, kepercayaan diri tersebut telah hilang sama sekali. Yang menggantikannya adalah kejutan. Kejutan yang tidak mampu meningkat lebih lanjut. Dia tidak pernah mengira seseorang bisa mengendalikan api sedemikian rupa. Terlebih lagi, rumput tulang naga saat ini menjadi semakin murni setelah dimurnikan oleh Ye Yuan. Ketika rumput tulang naga selesai dimurnikan, Lin Lan sudah memiliki skor di hatinya. Rumput tulang naga yang dimurnikan Ye Yuan jauh lebih kuat dari miliknya. Satu demi satu tangkai pengobatan surgawi, ekstraksi Ye Yuan dikuasai dengan sempurna, itu hanyalah gaya seorang master. Sebaliknya, aura Master Lin Lan bahkan tidak cocok untuk membawa sepatu Ye Yuan. Di jalur alkimia, Ye Yuan adalah raja abadi. Bahkan jika dia tidak memiliki banyak afinitas, tidak ada yang bisa mengalahkannya dalam alkimia juga. Bukan karena dia tak terkalahkan, tapi karena kekuatan dan sikapnya yang luar biasa yang terpancar dari dalam keluar. Kepercayaan diri yang didasarkan pada kekuatan yang kuat adalah sesuatu yang tidak dapat digantikan oleh siapapun. Afinitas adalah hambatan terbesar yang menghentikan Ye Yuan memurnikan pil surgawi. Namun dalam aspek lain, kekuatan Ye Yuan sama sekali tidak sebanding dengan Lin Lan. Kekuatan semacam itu yang telah melalui proses penempaan tanpa akhir tidak memiliki kelemahan untuk dieksploitasi. Setelah selesai memurnikan obat-obatan surgawi, momen paling krusial tiba. Menyempurnakan pil surgawi. Entah itu bagal atau kuda, inilah saatnya untuk melihat kebenaran. Semua obat surgawi berkumpul di tungku pil, tekanan pada Ye Yuan tiba-tiba meningkat. Bahkan sekarang, afinitas rintangan ini masih menambah tekanan luar biasa padanya saat dia memurnikan pil. Perasaan itu seperti Ye Yuan bergegas maju dengan kecepatan penuh, tapi ada 8 kuda yang menariknya ke arah berlawanan. Perasaan menahan diri terlalu jelas terlihat. Keringat di kepala Ye Yuan semakin banyak, dan ekspresinya menjadi semakin serius. Jelas sekali, kekuatannya sangat terkuras. Ketika Lin Lan melihat adegan ini, dia langsung merasa lebih nyaman. Dia bisa merasakan kalau afinitas Ye Yuan tidak melebihi 3 poin. Hal ini menunjukkan bahwa kesamaan 1 poin bukanlah rumor yang tidak berdasar. Ye Yuan benar-benar tidak punya afinitas. Melihat ekspresi Ye Yuan lagi, orang akan tahu bahwa itu sudah cukup untuk mencekiknya. Hahaha, kupikir dia benar-benar bisa menantang surga. Setelah sekian lama, itu adalah alarm palsu. Lin Lan berkata sambil tertawa dingin. Yang lain juga menghela nafas lega. Semua orang telah tertipu oleh sikap Grandmaster Ye Yuan sebelumnya. Sialan, membuatku takut setengah mati. Aku bahkan berpikir dia benar-benar bisa memurnikan pil surgawi. Orang ini benar-benar menakuti orang sampai mati tanpa membayarnya. Tapi, selain itu afinitasnya hanya 1 poin, area lainnya sangat kuat. Sayang sekali. Sekarang, sikap semua orang sedikit lebih baik. Lagi pula, Ye Yuan memang punya modal untuk bersikap. Hanya dalam hal pengendalian api dan ekstraksi, Ye Yuan bahkan sudah melampaui guru negara Lin Lan. Ini cukup untuk menjadi kebanggaan. Namun, tanpa bisa memurnikan pil surgawi, semuanya sia-sia. Dia tidak akan mampu melewati rintangan ini hari ini. Oleh karena itu, banyak orang juga yang meratapi tanpa henti. Jenius sekali, sungguh disayangkan. Seiring berjalannya waktu, kinerja Ye Yuan menjadi semakin tegang, dan napasnya juga menjadi semakin sesak. Namun, gerakan tangannya sama sekali tidak kacau. Tidak tahu sudah berapa lama berlalu, Ye Yuan membalik telapak tangannya. Api dao padam dengan ledakan keras. Tepuk tangan Lin Lan datang dari samping. Tuan Ye telah bekerja keras. Harus diakui, kamu benar-benar membuat takut guru negara ini. Namun, lupakan tentang memurnikan pil surgawi. Dengan sedikit afinitasmu yang menyedihkan, mustahil untuk menyempurnakan pil surgawi yang lengkap, apalagi melampaui guru negara ini. Lin Lan berkata sambil terkekeh. Ye Yuan menarik napas dalam-dalam dan membalikkan telapak tangannya lagi, dan tungku pil terbuka. Aroma obat yang kental menusuk hidung. Pil obat terbang keluar dari tungku pil secara perlahan dan mendarat di piring. Ye Yuan memandang Lin Lan dan berkata sambil mencibir, siapa bilang aku tidak bisa memurnikan pil surgawi tanpa afinitas. Terjadi keheningan. Suara jarum jatuh terdengar. Semua orang yang hadir secara kolektif tidak bisa berkata-kata. Pil surgawi pendirian fondasi benar-benar terbentuk. Setelah beberapa napas, kerumunan itu tiba-tiba meledak. Pil surgawi. Dia benar-benar menyempurnakan pil surgawi. Seorang alkemis surgawi 1 poin. Dia benar-benar seorang alkemis surgawi 1 poin.
Ya ampun, aku bahkan mengira dia sedang membual. Ternyata dia benar-benar hebat. Ada yang tidak beres. Mengapa aura pil surgawi pendirian fondasi ini terasa lebih kuat daripada aura guru negara? Sebelumnya, orang-orang ini masih menghina dan mengejek Ye Yuan dengan berbagai cara. Seolah-olah Ye Yuan adalah seorang badut. Tapi sekarang, Ye Yuan menggunakan satu pil surgawi untuk membuat semua orang tutup mulut. Mengejutkan semuanya. Tentu saja, yang lebih mengejutkan mereka adalah kualitas dari pil surgawi pendirian fondasi ini. Dilihat dari auranya, itu sebenarnya lebih kuat dari milik guru negara. Tentu saja, seberapa kuatnya, masih perlu diuji sebelum mereka mengetahuinya. Pangeran kedua tertegun dan bergumam, dia benar-benar berhasil. Tapi bagaimana ini mungkin? Afinitas 1 poin. Afinitas 1 poin benar-benar menyempurnakan pil surgawi. Jelas, dia masih belum bisa mempercayai kebenaran yang ada di depan matanya. Tapi dia tahu bahwa Tuan Yun bertaruh dengan benar. Tak terbayangkan, dalam keadaan di mana sama sekali tidak ada harapan, dia membalikkan keadaan. Lu Yun juga sangat terkejut. Hingga saat ini, ia masih merasa sedang bermimpi. Dia berpikir sebelumnya bahwa Ye Yuan bisa memurnikan pil surgawi. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa kualitas pil surgawi yang dimurnikan Ye Yuan sebenarnya sangat bagus. Jika bukan karena afinitasnya hanya 1 poin, bagaimana dia bisa menyempurnakan pil surgawi pendirian fondasi ini dengan begitu keras? Lu Yun tersenyum pahit dan berkata, dari penampilan Ye Yuan, kita bisa tahu seberapa besar usaha yang dia lakukan hari ini. Jika bukan karena keterbatasan afinitasnya, dengan bakat mengerikan yang dimiliki Ye Yuan, dia sudah lama bisa membuat negeri timur tunduk di hadapannya. Apa gunanya Lin Lan? Lin Lan melihat pil surgawi pendirian fondasi itu, ekspresi terkejut di wajahnya. Ketika hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, tidak ada yang lebih berdampak dari ini. Ini, bagaimana ini mungkin? Dengan 1 titik afinitas, dia benar-benar menyempurnakan pil surgawi. Mata Lin Lan penuh keheranan dan ketidakpercayaan. Hingga saat ini, dia juga tidak mau percaya bahwa ini nyata. Ye Yuan berkata dengan dingin, sepertinya kamu hanya peduli untuk mengejek sekarang dan tidak belajar dengan baik. Hanya seorang alkemis surgawi kelas 2, aku bertanya-tanya dari mana rasa percaya dirimu yang membingungkan itu berasal, kamu harus tahu, ada surga di balik surga. Berada di negara timur yang kecil ini dan menyamar sebagai orang nomor 1 di dunia, kamu hanya akan memiliki sedikit kekuatan ini selamanya. Pil pemurnian perlu memendam rasa kagum dan hormat. Bukan berarti tidak ada orang yang lebih kuat darimu, hanya saja kamu belum pernah menemuinya. Saat dia berkata, Ye Yuan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, dan mengirimkan pil surgawi pendirian fondasi yang dia sempurnakan ke batu induk Gunung Awan. Cahaya bersinar, 1 balok, 2 balok. Segera, pancaran cahaya melampaui 5. Pada saat ini, semua orang kembali tenang, menahan napas dan menatap lekat-lekat ke batu induk Gunung Awan. Sinar cahaya kelima masih meningkat. Orang-orang ini merasa seolah-olah mereka hampir tercekik, bahkan lebih gugup daripada mereka yang berkompetisi dalam alkimia. Secara bertahap, berkas cahaya kelima meningkat menjadi lebih dari setengah. Sama seperti guru negara, kelas 5 atas. Suara hati yang hancur sepertinya terdengar di mana-mana. Namun, pancaran cahayanya tidak berhenti naik. Sinar cahaya kelima segera penuh. Namun, itu mencapai pancaran cahaya ke-6 tanpa ketegangan sedikitpun. Kelas 6. Astaga, seorang alkemis surgawi 1 poin menyempurnakan pil surgawi pendirian fondasi kelas 6. Gila, ini terlalu gila, ini masih meningkat. Suara-suara teriakan itu naik dan turun, terus berlanjut tanpa henti. Pancaran cahaya yang terbit itu terus-menerus menyegarkan pemahaman mereka. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari yang mungkin hingga melampaui guru negara. Dari melampaui guru negara menjadi guru negara yang menghancurkan. Maju selangkah demi selangkah, menekan lebih keras di setiap langkah. Pendaki dari alam bawah afinitas 1 poin telah menciptakan terlalu banyak keajaiban dalam waktu singkat ini. Sinar itu tidak berhenti naik. Dari kelas 6 bawah ke kelas 6 menengah, dan kemudian ke kelas 6 atas. Segera, ia mendekati rintangan besar di kelas 7. Semua orang hampir mengalami sesak napas. Mata mereka terpaku pada berkas cahaya, ingin tahu kapan itu akan berhenti. Meningkatnya kecepatan berkas cahaya mulai melambat. Akhirnya tiba sebelum titik kelas 7. Kemudian, pancaran cahaya itu seperti aliran air yang tumpah, menembus rintangan besar di kelas 7.
Kelas 7. Kelas 7. Pil surgawi pendirian fondasi kelas 7. Astaga, aku belum pernah melihat pil surgawi pendirian fondasi berkualitas tinggi ini seumur hidupku. Benar-benar membutakan mata anjingku. Aku sebenarnya berpikir bahwa pendaki dari alam bawah ini adalah sampah. Plus, lupakan tentang negeri timur, bahkan di seluruh wilayah surgawi yang sejati, pil surgawi pendirian fondasi kelas 7 juga jarang terlihatkan. Sinar cahaya itu berhenti di tengah kelas 7 pada akhirnya. Ye Yuan melihat ke arah sinar itu dan menghela nafas sedikit, bergumam pelan, baru kelas 7 menengah. Memang benar, jalan yang harus ditempuh masih sangat panjang. Jelas, dia merasa sangat menyesal. Ini sudah menjadi batasnya saat ini. Baginya, tidak mencapai puncak kelas 9 tidak dianggap sukses sama sekali. Pil surgawi pendirian fondasi adalah pil surgawi yang paling dasar. Jika bahkan pil surgawi pendirian fondasi tidak dapat mencapai penyelesaian yang sempurna, bagaimana jalan di masa depan bisa mulus? Gedung-gedung tinggi dibangun dari bawah ke atas. Ye Yuan belum pernah mengendurkan upayanya dalam bidang alkimia sebelumnya. Pengejaran ketat semacam inilah yang hampir aneh inilah yang membuatnya mencapai prestasi hari ini. Sebenarnya, pil surgawi pendirian fondasi terlalu sederhana untuk Ye Yuan. Namun, karena kendala afinitas, dia sudah lama tidak mampu mencapai penyelesaian akhir. Latihan instingnya masih belum mencapai kesempurnaan. Hanya saja ketika kata-katanya sampai ke telinga orang yang melihatnya, nilai posturnya meningkat tanpa batas. Wajah Lin Lan menjadi hitam, ingin menamparnya. Gaya sok ini terlalu jelas kan? Banyak penonton juga sangat tidak senang di dalam hati. Kelas 7 tengah, ini sudah sangat kuat. Tapi tidak ada lagi yang melompat keluar saat ini. Baiklah, kamu luar biasa, bertingkahlah sesukamu. Sebenarnya hanya perbedaan pandangan dunia saja yang menyebabkan perbedaan pemahaman. Hal-hal yang kamu pamerkan hanyalah keseharian orang lain. Meskipun Ye Yuan adalah seorang pendaki dari alam bawah dan bahkan masih pendatang baru dalam kultivasi pil surgawi, pengejarannya terhadap alkimia Dao bukanlah hal yang bisa dipahami orang-orang ini sama sekali. Dia hanya mengutarakan pikirannya. Tuan Guru Negara, bisakah pil surgawi pendirian fondasi yang kamu sempurnakan ini masih memasuki pemandangan misteriusmu? Ye Yuan merespons dengan ringan. Ekspresi Lin Lan berubah. Tapi tanpa menunggu dia berbicara, Ye Yuan melanjutkan, pilnya juga sudah dimurnikan. Bukankah sudah waktunya bagi Guru Negara untuk memenuhi kontrak ilahi asal? Pupil Lin Lan mengerut, dia tidak menyangka dia benar-benar kalah. Harga diri dan kesombongan telah hilang sepenuhnya. Seorang alkemis surgawi kelas 2 benar-benar kalah dari alkemis afinitas 1 poin. Dia bahkan belum pernah memikirkan hal seperti itu sebelumnya. Tapi sekarang, pada titik ini, dia ingin menemukan lubang di tanah untuk digali. Dia, guru negara yang diagungkan, jalur alkimia negara timur, mantan orang nomor 1, sebenarnya harus meminta maaf kepada keluarga Tang. Dia mengatupkan rahangnya erat-erat dan berkata dengan suara serius, mereka yang baru saja menyerang, potong lengannya sendiri dan bersujud serta minta maaf kepada ayah dan anak keluarga Tang. Guru negara, kami. Tatapan Lin Lan berubah dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, kenapa? Ingin guru negara ini melakukannya secara pribadi. Beberapa penjaga yang menyerang itu praktis semuanya adalah surga luhur kecil, kekuatan mereka tangguh. Membuat mereka memotong lengannya, mereka secara alami tidak mau. Namun saat ini, hal itu tidak lagi menjadi tanggung jawab mereka. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell